Formasi iblis penyempurnaan dunia telah dimulai. Bidang listrik berderak berubah menjadi gunung besar, dari dalam yang gelisah segerombolan iblis-iblis. Mereka melolong dan berjuang dan mencabik-cabik apapun yang mereka bisa, berusaha melepaskan niat merusak yang dapat menghancurkan dunia. Astaga! Pedang panjang di punggung Zhao Wushuang terbang keluar dari sarungnya dengan rona energi pedang Qian yang kabur. Saat ini dalam bentuk partikel debu, dengan penggunaan sape shifting, dan benar-benar menutupi tanda-tanda hidupnya, Lu Yun berada dalam area efek kesusahan. Dia masih bisa dengan jelas melihat lingkungan di sekitarnya dengan indera dan kesadarannya. Dia melebarkan matanya, kewalahan oleh penemuannya. Pedang kekacauan. Itu pedang kekacauan. Jantungnya berdegup menyakitkan. Tapi dia bukan Sword Divine atau Dongfang Hao, jadi bagaimana dengan Sword of Chaos? Inilah sebabnya Dongfang Hao datang kepadaku tadi malam. Bahkan jika itu bukan pedang suci itu sendiri, entah bagaimana itu pasti terhubung dengan pedang kekacauan. Itu tidak boleh jatuh ke tangan Dongfang Hao. Lu Yun menenangkan napas dan detak jantungnya, memperkuat seni sape shifting dan manipulasi ukuran untuk menyembunyikan riak kekuatan hidup yang dia ungkapkan pada saat dia terkejut. Dongfang Hao pasti ada di sekitar sini. Suara mendesing. Lu Yun kembali ke bentuk humanoid, tetapi sebagai patung batu yang benar-benar tak bernyawa. Seni kematiannya berasal dari Tome of Life and Death, yang membuat mereka memiliki seni tempur yang menghindari Dao Surgawi. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak bisa merasakan keberadaannya dalam keadaan ini. Dia berencana untuk melahap kesengsaraan Diabolical of World Refinement dengan Thunder Palm Strike miliknya, tapi ini adalah senjata rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan kepada dunia. Dia pernah menggunakan seni tempur di hadapan saksi sebelumnya, tapi hampir semua orang mengira itu adalah seni menggambar petir. Kesengsaraan petir kemarin tidak terkecuali bahkan Kaisar Langit yang Agung mengira bahwa Lu Yun baru saja memanggil petir untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Yun menunggu dengan sabar Dongfang Hao akan datang. Ledakan. Banjir besar petir kesusahan melonjak, dan gunung demi gunung jatuh dari langit untuk menghancurkan Zhao Wushuang. Iblis-iblis menggeram dan meringis di setiap gunung, seolah-olah fitur geografis adalah sarang lebah. Namun, Lu Yun dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan dari iblis. Mereka tidak dimanifestasikan oleh kilat, tetapi makhluk yang sebenarnya. Bukannya gunung menjadi rumah mereka malah menjadi tawanan. Kesengsaraan Diabolical of World Refinement adalah penjara. Sebuah rawa petir, gunung, dan iblis-iblis mengelilingi Zhao Wushuang. Kengerian yang tak terhitung jumlahnya menggeram dan membentak, melemparkan diri mereka ke penantang mereka saat mereka dibebaskan. Lu Yun tetap tidak bergerak. Di tepi laut ilahi, warna terkuras dari wajah Kaisar Langit yang Agung. Bahkan mereka yang berencana memasuki kesengsaraan untuk menyabotase Zhao Wushuang menahan diri untuk tidak bertindak. Jelas, tidak ada dari mereka yang menganggap mungkin bahwa dia akan mengatasi kesengsaraan. Begitu dia gagal, kematian akan menjadi satu-satunya takdirnya. Bersenandung. Tiba-tiba, energi pedang Qian melonjak di dalam gunung petir dan membelahnya menjadi dua, memusnahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mata tajam, Zhao Wushuang melayang di langit dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya Qian kabur menyelimuti bagian luar jubah putihnya. Tanpa jeda istirahat di antaranya, dua gunung lagi datang melolong ke arahnya, disertai dengan paduan suara teriakan dan jeritan setan yang luar biasa. Zhao Wushuang mempertahankan ketenangannya yang tidak biasa dan menebang gunung satu demi satu dengan pedangnya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Harapan menyala kembali di hati para dewa abadi di luar kesengsaraan. Zhao Wushuang telah berhasil meretas kesengsaraan itu, menghindari pencahayaan yang akan menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Ada yang tidak beres di sini. Zhao Wushuang hidup sesuai dengan garis keturunannya sebagai dewa suci berdarah murni. Kita tidak bisa membiarkan dia melewati kesengsaraan ini. Dewa dari Primus Major memandang dengan ekspresi tegas. Sebarkan kapal benteng kelas penguasa dan bunuh dia. Gemuruh. Kapal benteng yang diperoleh Pangeran ke-9 Primus Major dari pelelangan senja perlahan berlayar keluar dari kehampaan. Begitu muncul, seberkas cahaya putih menyala dari mulut meriam utama di haluan kapal, diisi secara maksimal dengan 10 miliar kristal. Mengancam langit dan bumi, serangan yang kuat hampir membuat lubang ke langit. Ini dia, Kaisar Surgawi yang dimuliakan beraksi saat kapal benteng muncul. Ledakan. Dengan gelombang ringan tangannya, laut ilahi meledak. Jeritan menusuk terdengar di langit, memunculkan gaung aneh di seluruh energi tanah. Ini adalah Dewa Laut, akhirnya terungkap dalam kemuliaan penuh mereka. Entah bagaimana, jeritan mereka terbukti efektif melawan pilar cahaya yang keluar dari meriam kristal. Meriam tambahan yang ditembakkan bersamaan dengan meriam utama,
semuanya ditujukan ke Zhao Shuang. Serangan itu secara bertahap diimbangi, menjadikannya tidak efektif ketika mencapai kesengsaraan. Kapal benteng kelas Tuan, dengan tangisan yang memekakkan telinga dan goyangan cepat, Ge Yanxia berubah kembali ke bentuk aslinya. Segel bulu hitam besar memutar tubuhnya yang bulat menjadi serangan di kapal benteng. Tidak, Primus Dao Immortal yang mengemudikan kapal berubah arah dengan panik dan menabrak Ge Yanxia. Hehehe, terkekeh, Ge Yanxia membalas dengan cara yang sama dengan air laut hitam busuk yang merembes keluar dari kulitnya. Gemuruh, hancur, kapal benteng raksasa itu berputar di tempatnya. Sementara itu, penonton lain di daerah itu juga ikut bergerak. Sinar energi pedang yang menyilaukan menembus langit, melengkung ke arah Zhao Shuang. Segala macam harta, jimat, dan bahkan formasi diaktifkan untuk menyerangnya. Bahkan Dao Abadi akan terluka parah oleh rentetan seperti itu, apalagi seorang kultivator ranah kosong yang mencoba kenaikan mereka. Huff, Donglin Tai Huang dan Qi Hai juga bertindak. Mereka tidak membelakanginya seperti yang dilakukan Ge Yanxia, tetapi hanya memblokir serangan mengerikan itu dengan beberapa jentikan sederhana saja. Namun demikian, ada terlalu banyak yang telah menyelami kedalaman kemampuan Ta'ala Mayor. Selain ras manusia dan roh monster, bahkan beberapa dewa menyerang Zhao Shuang. Panci peleburan pedang abadi, harta karun, dan seni tempur di udara tampak lebih besar daripada kesengsaraan itu sendiri. Dihadapkan dengan ancaman sekunder yang sangat nyata ini, Zhao Shuang harus menghadapi serangan dan melawan kesengsaraan pada saat yang sama. Darah dengan cepat membasahi pakaiannya dan dia tampak di ambang pingsan. Di dalam awan kesengsaraan, makhluk lain yang lebih mematikan daripada kilat berangsur-angsur menjadi fokus. Kaisar Surgawi yang dimuliakan meraung dengan amarah yang malang. Dia dihalangi oleh dua sosok selevelnya, karena dua Kaisar Surgawi datang untuk campur tangan secara langsung. Kabum! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari awan kesengsaraan, mengubah awan yang menutupi Kirmizi Laut Ilahi. Kekuatan petir juga tumbuh secara eksponensial, menandai evolusi kesengsaraan iblis yang sudah mematikan dari penyempurnaan dunia menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak diketahui. Sesosok turun dari udara dengan pedang kekacauan di tangan. Dongfang Hao, pedang ilahi. Petir liar menyapu laut ilahi dan menerjang air. Awan kesusahan menjulang di atas permukaan, memperluas area efeknya. Dewa di sekitarnya berhamburan dalam kepanikan ketika kesengsaraan yang bermutasi menjatuhkan sambaran petir baru. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang masuk tanpa izin ke dalam kesengsaraan? Kaisar Surgawi yang agung meraung dengan amarah yang bingung. Kilatan cahaya gelap melonjak dari tubuhnya dan menjatuhkan dua Kaisar Surgawi yang mengikuti langkahnya. Penyusup itu pasti pedang ilahi itu, ejek seorang Kaisar Surgawi dengan seringai di wajahnya. Suku Dewa Laut yang kamu pegang sebagai cadangan telah membelot ke sisinya. Keputusasaan melintas di mata Kaisar Surgawi yang agung saat tawa hangat terdengar dari para Dewa Laut. Mereka berubah menjadi ikan biru yang hidup dan menghilang ke kedalaman Laut Ilahi, tidak pernah terlihat lagi. Mereka akan aman di sana karena petir yang mengamuk tidak bisa menembus laut tanpa dasar. Sepertinya Zhao Shuang akan mati bahkan tanpa campur tangan kita sekarang, kata Kaisar Surgawi baru Primus Major. Primus adalah yang paling kuat dari 9 jurusan, dan Kaisar Surgawinya adalah yang kedua naik ke alam Dao asal setelah Kaisar Surgawi Witerdeo. Itu menempatkan dia pasak di atas Kaisar Celestial yang ditinggikan. Sangat jarang bagi 9 Kaisar Surgawi untuk meninggalkan wilayah mereka, jadi Kaisar Surgawi Primus dan tercerahkan hanya mengirim replika mereka. Keputusasaan dan keputusasaan yang luar biasa melilit Kaisar Surgawi yang agung. Pendahulunya telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan celah ke dunia abadi, dan statusnya saat ini tetap tidak diketahui. Zhao Wushuang adalah anak tunggalnya. Jika anak itu meninggal di sini, sejarah akan selamanya mengutuk Kaisar Surgawi saat ini sebagai orang berdosa dan kegagalan yang tercela. Petir hitam murni berputar di atas Laut Ilahi, menghasilkan badai energi destruktif. Kaisar Surgawi yang ditinggikan ingin bergegas masuk dan membantu, tetapi pembatasan yang dikenakan oleh aturan kesengsaraan membuatnya berada di luar Laut Ilahi. Memukul, sebuah luopan seperti harta karun muncul di atas kepalanya untuk melindungi tubuhnya, Ta'ala Chart. Harta karun istana yang ditinggikan, mirip dengan Path of Ingress milik Nefertiti dan formasi Blite Entrapment Witerdeo, itu lebih kuat daripada harta bawaan. Saat dia memaksa masuk ke dalam kesengsaraan di bawah perlindungan kompas, ekor naga raksasa menyapu udara dan menjatuhkannya ke belakang, menembus pertahanan Bagan Agung. Dia memuntahkan seteguk darah, menyoroti keparahan luka-lukanya. Apa itu? Kaisar Surgawi dari Mayor tercerahkan merasa ngeri.
The Exalted Charge jelas merupakan pilihan terakhir Kaisar Langit yang ditinggikan. Meskipun mempertaruhkan nyawanya, dia masih dikirim terbang oleh ekor naga. Sepertinya itu seekor naga. Kenapa ada seekor naga dalam kesusahan? Ekspresi Kaisar Surgawi Primus menjadi gelap juga. Kesengsaraan abadi dunia hampa selalu menampilkan penampilan monster ganas dan binatang buas eksotis, tetapi tidak pernah seekor naga. Itu terlihat dari satu pukulan betapa kuatnya naga itu. Jika itu muncul dalam kesengsaraan Zhao Wushuang, itu akan muncul dalam kesengsaraan orang lain di masa depan juga. Pencahayaan hitam terjalin di langit untuk membentuk jaring, menetap di atas area seperti kabut yang selalu ada. Zhao Wushuang dan Dong Fang Hao terlibat dalam pertempuran, dan keduanya menderita luka serius. Sword Divine, bagaimanapun, lebih siap. Cahaya keemasan samar menggarisbawahi tubuhnya, mengirimkan petir kesusahan yang memantul setiap kali menyerang. Dia masih menderita dari gemas serangan, tetapi dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Zhao Wushuang. Kamu pasti mati kali ini, Zhao Wushuang. Dong Fang Hao menebas ke depan dan menjatuhkan jenius Zhao hampir 300 meter jauhnya. Sementara itu, kilat terus merobek Zhao Wushuang, dan harta pertahanan yang melayang di sampingnya bergoyang di ambang kehancuran. Kamu tidak punya kehormatan. Zhao Wushuang putus asa. Petir hitam saja sudah cukup untuk menghancurkannya, bahkan tanpa campur tangan Dong Fang Hao. Jika dia tidak memiliki harta pertahanan yang diberikan ayahnya, kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia akan dengan mudah membunuhnya. Sekarang bahkan harta yang kuat itu terlatih-tatih di ambang kehancuran, keputusasaan memadamkan sedikit harapan yang telah dia rawat. Karena kamu tidak mau mengembalikan jantung Sword of Chaos, aku akan mengambil alih masalah ini dengan tanganku sendiri. Bibir Dong Fang Hao berubah menjadi senyuman dingin. Rona emas samar di sekelilingnya menjadi cerah, menutupi kekuatan hidupnya. Tiba-tiba kehilangan salah satu targetnya, petir hitam ganas itu mengubah arah sepenuhnya dan datang berteriak pada Zhao Wushuang. Bahkan jika dia tidak memiliki hati pedang kekacauan, Dong Fang Hao akan tetap mengejar Zhao Wushuang. Kesengsaraan kenaikannya sendiri pasti akan menjadi kesengsaraan iblis lainnya dari penyempurnaan dunia, atau sesuatu pada tingkat yang sama. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, dia masuk tanpa izin ke pengadilan Zhao Wushuang dan memicu miliknya sendiri pada saat yang sama. Kemudian dia entah bagaimana menyembunyikan dirinya dari kesengsaraan, menempatkan Zhao Wushuang di bawah kekuatan gabungan mereka. Tidak, itu bahkan lebih buruk dari itu. Kesengsaraan mereka digabungkan bahkan lebih kuat daripada jumlah bagian mereka. Dong Fang Hao melayang diam-diam di langit, tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan Zhao Wushuang melakukan upaya putus asa untuk mencegah kesengsaraan bersama. Begitu dia mati, jantung pedang kekacauan akan kembali ke tempat yang seharusnya, dengan demikian melengkapi pedangnya. Harta pertahanan Zhao Wushuang luar biasa kuat. Meskipun berantakan, ia dengan kuat melindungi pemiliknya. Itu bagan agung. Dong Fang Hao mengerutkan kening ketika dia melihat pecahan bercahaya melayang di udara. Sudah dibagi dua. Harta integral dari Exalted Major, bagan ta'ala lebih kuat dari harta karun bawaan biasa. Meskipun masih kuat ketika dibagi, itu telah dilemahkan secara substansial oleh divisi. Oleh karena itu, Kaisar Surgawi yang agung telah ditampar dari kesengsaraan dan terluka parah oleh naga yang mengintai, bahkan dengan perlindungan harta karun itu. Kompas itu Lu Yun melihat dari jarak dekat dalam bentuk partikelnya. Dia mengenali kompas ketika itu hancur. Itu tidak boleh dihancurkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan Thunder Palm Strike. Gemuruh. Petir hitam yang turun dari langit menyatu menjadi banjir dan mengalir ke telapak tangannya. Perkembangan yang tiba-tiba membuat para penonton terperangah. Lebih besar dari kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia, kesengsaraan yang bermutasi telah menyatu menjadi aliran arus dalam satu arah. Dalam sekejap mata, badai petir yang tampaknya tak berujung menghilang sepenuhnya, membawa serta awan kesengsaraan merah. Meskipun langit telah kembali menjadi biru jernih, suasana firasat dari kesengsaraan tetap ada. Bayangan yang lebih berat menjulang di atas laut ilahi menggantikan awan, sama-sama membebani hati orang banyak. Seekor binatang besar berbaring melingkar di atas laut ilahi setelah pemandangan itu hilang, membentang hampir seluruh badan air. Itu terlihat sangat aneh, tidak seperti binatang eksotis yang pernah ditemui makhluk abadi sebelumnya. Itu memiliki kepala harimau, tubuh kura-kura, sayap burung phoenix, dan ekor naga. Ekor itulah yang telah menjatuhkan Kaisar Surgawi yang dimuliakan dan kompasnya. Lebih mengejutkan lagi, ada dua cakar naga yang menempel di ujung bawah ekor naga. Sepertinya ekornya telah dipotong dari naga lain. Chimera yang menakutkan datang dengan aura yang menakutkan. Menari dengan marah,
mata harimau merahnya terpaku pada titik kosong di langit. Apa itu? Dongfang Hao menatap binatang itu dengan keterkejutan di matanya. Dia biasanya memiliki pegangan dalam segala hal, tetapi bahkan dia merasa sedikit keluar dari kedalamannya sekarang. Dia tahu bahwa binatang buas itu akan bisa menghancurkannya hanya dengan menggerakkan kaki kura-kura raksasanya. Pemandangan membatu yang dihadirkan oleh monster mengerikan itu menimbulkan kebingungan tentang betapa misteriusnya kesusahan kilat telah menghilang dari pikiran semua orang. Seekor binatang kesengsaraan, bisakah ini menjadi binatang kesengsaraan Wushuang? Kaisar Surgawi yang agung mundur beberapa langkah. Bahkan dia tidak berani mendekat sekarang. Monster macam apa ini? Mengapa ada hal seperti itu dalam kesengsaraan surgawi? Kaisar Surgawi Primus dan tercerahkan juga khawatir. Ini menemukan saya. Dalam bentuk patungnya, Lu Yun mengangkat kepalanya untuk menatap mata monster itu. Ekor naga adalah bagian bawah dari Azure Dragon King, gumamnya, mengenali ekornya dengan segera. Bagian atas tubuh Raja Naga telah berhasil bertahan hidup dengan menjadi satu dengan Sal Tree of Life and Death di alam makam. Kehadiran yang Lu Yun rasakan ketika Raja Naga Azure melawan permaisuri Miral Star sangat cocok dengan keberadaan ekor naga yang melekat pada binatang itu. Terjebak di antara kematian, tidak mati atau hidup. Ketika Lu Yun berlayar melalui laut darah setelah memperoleh bunga Dao, dia dan rekan-rekannya, termasuk Raja Naga Azure, telah melihat ekor kerangka besar itu menggapai-gapai di kedalaman berdarah, melawan binatang buas lainnya. Saat itulah Raja Naga Azure menyerah untuk memulihkan bagian bawahnya. Tapi sekarang ini dia, bagian dari binatang yang sangat besar. Lu Yun kesulitan membungkus pikirannya dengan penemuan itu. Apakah kesengsaraan ini ada hubungannya dengan laut darah? Dia tidak takut akan perhatian binatang itu, hanya bingung dengan apa yang terkandung di dalamnya. Petir yang dia serap dari kesengsaraan telah dikumpulkan sebagai manik-manik petir hitam di pohon kehidupan dan kematian Sal Emas, bergabung dengan sepotong buah karma lainnya. Dia belum pernah merasa begitu kuat sebelumnya, seperti dia mendapatkan kekuatan Dao abadi asal puncak melalui boneka mayat. Jika itu masalahnya, sebuah ide muncul di benaknya, membuat wajahnya tersenyum. Seekor lembu yang kuat di bawah membelah udara. Petir hitam bergelombang melesat di udara, menyalip laut ilahi saat sosok hebat muncul. Kui, Lu Yun telah berubah menjadi Kui dan membawa serta dunia petir yang tak ada habisnya. Transformasinya menyeluruh, mengubahnya menjadi hal yang nyata. Meskipun dia tidak sekuat Kui asli dan tidak bisa menggunakan kekuatan sebanyak itu, dia malah memiliki manik petir hitam. Kekuatan kesengsaraan bermutasi yang dikandungnya bahkan lebih murni daripada petir bawaan Kui yang sebenarnya. Petir bertinta berderak di sekitar tubuh Kui yang hitam pekat, Lu Yun tampak lebih seperti binatang kesengsaraan daripada chimera raksasa. Tubuhnya kokoh menempati sudut yang membentang 1000 km di atas perairan, namun masih dikerdilkan oleh binatang raksasa yang melingkar tinggi di langit. Laut ilahi sebesar provinsi besar di dunia abadi, berukuran 1 juta kilometer. Apakah itu yang sama yang muncul di Provinsi Azure dari Nefrite Major? Abadi yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari luar laut ilahi menarik napas tajam. Kembali di Provinsi Azure, Kui baru saja dikeluarkan dari Nefrite Major dengan intervensi Scarlet Ape dan pengorbanan Zhao Changkong. Jadi, itu adalah pemandangan yang tidak diinginkan untuk mendaftar di Exalted Major. Sepertinya Kui melahap kesengsaraan petir itu benar, Kui adalah Dewa Guntur Primordial, penjaga hukuman petir di Pengadilan Abadi Primordial. Legenda mengatakan bahwa dunia primordial abadi adalah pusat dari banyak dunia. Kui bertanggung jawab atas kesusahan kilat yang dihadapi semua pembudidaya di multiverse saat kenaikan. Harapan bersinar dari mata Kaisar Surgawi yang agung. Keselamatan telah tiba dalam bentuk Kui yang melahap petir yang menakutkan, tetapi dengan cepat diikuti oleh keputusasaan yang bertahan saat melihat binatang besar itu. Hal ini tidak mungkin berasal dari dunia abadi. Binatang mengintai di dalam kesengsaraan untuk keabadian alam hampa, ya, dan semakin kuat pembudidaya, semakin kuat dan lebih nyata binatang kesusahan. Namun, binatang kesusahan biasanya dimanifestasikan oleh pencahayaan. Setelah dikalahkan, mereka mengembalikan esensi kesengsaraan ilahi, yang sangat bermanfaat bagi konstitusi abadi. Jenius sejati bertemu dengan binatang raksasa nyata ketika naik ke keabadian. Setelah kemenangan mereka mendapatkan harta yang kuat dari bangkai yang membuat esensi kesengsaraan ilahi pucat dibandingkan. Binatang buas ini, bagaimanapun, adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Bahkan para jenius besar yang telah membawa fenomena kenaikan yang besar tidak menemukannya. Tidak, itu bukan Kui, tapi Lu Yun. Dongfang Hao memucat. Lewatlah sudah kilat,
tetapi bukan kesengsaraan surgawi itu sendiri. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Kui yang muncul entah dari mana adalah ketakutan terbesarnya saat ini, Lu Yun. Warisan Raja Manusia mana yang dia peroleh? Atau seorang Kaisar Manusia? Bagaimana dia berubah menjadi Kui? Dia sendiri tidak bisa menentukan apakah ini Kui sejati, tapi Sword of Chaos tidak akan berbohong padanya. Itu memang Lu Yun. Oh, aku tidak berharap kamu mengenaliku. Dalam langkah evolusi berikutnya, pohon kehidupan dan kematian Sal mampu menangkap dan mengungkapkan reaksi Dong Fang Hao. Kalau begitu, kurasa sudah waktunya bagimu untuk menyelesaikan kesengsaraanmu yang belum selesai. Ledakan, petir hitam berputar dari tanduk tunggal Kui, menyerang Dong Fang Hao dengan sangat ganas. Banjir petir hitam tak berujung menabrak Dong Fang Hao, menenggelamkannya. Dia hampir muntah darah dari tabrakan. Menurut rencana awalnya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengungkapkan dirinya pada kesengsaraan saat itu hilang untuk berhasil naik ke keabadian. Tidak masalah jika pangeran yang ditinggikan mengatasi cobaannya atau tidak. Lu Yun, bagaimanapun, telah benar-benar mengacaukan ide ini. Petir hitam bergolak yang dia arahkan ke jalan Dong Fang Hao sangat merusak. Harta karunnya mungkin bisa melindunginya dari kesengsaraan surgawi, tetapi tidak dari apapun yang mungkin ditarik oleh Lu Yun. Petir menghantamnya tanpa henti, membuatnya terbang ke sana kemari. Dipenuhi dengan kekuatan buah karma, petir hitam secara eksponensial lebih kuat daripada baut dari kesusahan pencahayaan sebelumnya. Hiruk-pikuk teriakan dan jeritan yang berkepanjangan terdengar saat guntur dan kilat menyambar Dong Fang Hao. Bam! Seberkas energi pedang meledak dari tubuhnya saat pedang kekacauan raksasa muncul, mencapai tinggi ke langit. Bahkan binatang raksasa yang tergeletak di udara itu bergerak dengan waspada ketika melihat cahaya pedang. Lu Yun, bagaimanapun, sama sekali tidak terpengaruh. Di bawah kendalinya, petir yang menargetkan Dong Fang Hao tumbuh lebih tanpa henti. Lagi pula, akan sangat ideal jika dia bisa mengeluarkan ancaman serius seperti Dong Fang Hao sekarang. Lu Yun, aku tidak akan membiarkanmu hidup di bawah langit yang sama denganku. Dengan jeritan terakhir itu, Sword of Chaos meledak menjadi banyak helai energi pedang dan menembak ke segala arah. Dong Fang Hao telah melarikan diri, saat kepergiannya mengakhiri keterlibatannya dengan kesengsaraan. Dia masih akan menjadi pembudidaya alam kosong bahkan jika Zhao Wushuang entah bagaimana mengatasi kesengsaraannya pada akhirnya. Lu Yun, apa yang dia maksud? Kata-kata perpisahan Dong Fang Hao mengejutkan semua orang. Bukankah Lu Yun melarikan diri? Apakah dia masih bersembunyi di suatu tempat? Atau apakah dia telah memanggil Kui raksasa? Pandangan sekilas pada binatang yang mengesankan itu menepis spekulasi terakhir. Seekor binatang suci primordial yang menguasai semua petir tidak akan pernah mengikuti perintah seorang kultivator belaka. Selain itu, jika Lu Yun benar-benar bisa memanggil Kui, dia tidak akan terjebak oleh kekacauan mutlak di provinsi Senja ketika dia mencoba membangun daunnya. Lu Yun, warisan kaisar mana yang dia peroleh? Qi Hai mengerutkan kening dalam-dalam. Sebagai penguasa ibu kota pertama ras manusia purba, dia sangat berpengetahuan dan sangat berpengalaman. Namun, sejauh ini, dia belum dapat menentukan warisan siapa yang diperoleh Lu Yun. Sungguh disayangkan dia menolak untuk mengembalikan era Dao manusia dan dominasi ras kita atas semua, meskipun dia sendiri adalah manusia. Warisan apapun yang dia peroleh, dia tidak pantas untuk mempertahankannya. Senyum dingin tersungging di bibir Qi Hai, sementara Dong Lin Tai Huang tetap sama sekali tidak peduli. Dia tidak punya alasan untuk khawatir. Selama dia mengambil King Yu dan memanfaatkan konstitusi kosmiknya, dia akan menjadi Dao abadi yang sempurna. Dia bahkan akan mendapatkan warisan yang unik, menjadikan dunia abadi sebagai tiramnya. Dan sekarang, King Yu berada di Gunung Ta'ala. Sekte abadi yang diagungkan menginginkan sesuatu yang dimilikinya, jadi mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, Dong Lin Tai Huang juga tidak. Satu-satunya fokus Zhao Wushuang adalah pada chimera raksasa di depannya. Lu Yun berdiri di sampingnya sebagai Kui, tapi dia bahkan tidak menyadari kehadiran Dewa Guntur, matanya tertuju pada binatang yang menjulang di atas mereka. Itu adalah ekor Raja Naga Azure, suara Lu Yun tiba-tiba bergema di benak Zhao Wushuang. Pangeran melebarkan matanya pada Kui di sampingnya, terkejut. Jika spekulasiku benar kepalanya milik Raja Macan Putih tubuhnya, Raja Kura-Kura Hitam dan sayapnya, Raja Burung Vermilion. Siapa yang bisa membelah raja dari 4 suku Dewa Kardinal dan menyatukan monster seperti itu? Chimera di udara tetap tidak bergerak, pandangannya tertuju pada Kui yang berubah. Alis Lu Yun menyatu saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dengan itu,
Dia mengerahkan langkah tanpa batas dan meninggalkan area kesengsaraan secara impulsif. Setidaknya yang abadi dari Exalted Major tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Setelah kepergiannya, sejumlah besar niat baik mengalir ke pohon sal kehidupan dan kematian di tubuhnya. Cahaya samar dari pohon muda itu semakin dalam menjadi emas murni dari makanan yang sangat besar. Itu tidak benar. Zhao Wushuang terlalu penting bagi mereka. Mata Lu Yun berubah menjadi emas saat rasa terima kasih dari makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di Exalted Major mengalir ke dalam dirinya juga, untuk diserap oleh pohon kehidupan dan kematian sal. Bersenandung, sebuah pohon emas melesat keluar darinya, menutupi seluruh dunia abadi. Semua 24 aspek, 4 lautan abadi, dan sebenarnya dunia bawahan, semua pesawat, dan reruntuhan, diberkahi dengan bayangan pohon emas. Setiap jiwa yang hidup menatap pohon raksasa itu dengan kaget dan ketakutan. Bahkan binatang raksasa yang berjongkok di atas laut ilahi tidak terkecuali. Apa itu? Apakah ini fenomena kenaikan? Seseorang bergumam. Akan menakutkan jika itu sebuah fenomena kenaikan yang mencakup seluruh dunia abadi. Semua mata tertuju pada pohon itu. Dua kera merah, Sekte Pedang Utara Gelap, dua penguasa Pulau Ingres, True Spirit Major, dan orang-orang aneh tua yang tinggal di dalam reruntuhan primordial semuanya menatap pohon emas. Tidak ada yang tahu apa itu. Bahkan Qi Hai, dalam tahun-tahun hidupnya yang tak terhitung, belum pernah melihat pohon itu sebelumnya. Bisakah itu benar-benar menjadi fenomena kenaikan? Yang Lu Yun, Qi Hai menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, ini terlalu dini untuk kesengsaraannya. Gur, binatang raksasa yang menjulang di atas laut ilahi tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong ke langit, tubuhnya hancur menjadi 4 sinar cahaya yang menyinari Zhao Wushuang. Namun, sebagian besar penonton di laut ilahi memiliki mata yang terpaku pada pohon besar itu. Hampir tidak ada yang memperhatikan hilangnya binatang itu. Hilang sudah binatang buas dan kesengsaraan. Zhao Wushuang naik ke keabadian ketika semua orang terganggu. Ini adalah jasa bajik, ini lebih dari niat baik dari para immortal dari Exalted Major. Aku menerima jasa kebajikan dari surga. Lu Yun menyaksikan dengan tidak percaya saat pohon kehidupan dan kematian sal berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Wushuang pasti memiliki lebih dari itu, jika membantu pangeran yang menyamar mengatasi kesengsaraannya membuatnya mendapatkan jasa kebajikan dari surga. Pohon karma, gumam Lu Yun ketika pohon kecil itu berakar di tubuhnya. Pohon kehidupan dan kematian sal telah menyelesaikan evolusinya menjadi pohon karma. Lautan cahaya keemasan menyapu neraka. Legiun roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di jurang yang tak terdefinisi memekik dan meratap dengan kesedihan saat mereka dimurnikan oleh kekuatan pohon. Disuling menjadi bentuk sejati mereka sebagai jiwa, mereka berakar di neraka sebagai bunga neraka baru. Sementara peremajaan menyelimuti dunia bawah, 3 sosok kulit putih buru-buru keluar dari neraka. Jika Lu Yun melihat mereka, dia akan mengenali mereka apa adanya. Hantu Akasha. Pohon emas memudar, tetapi banyak yang masih terhuyung-huyung dari atau menikmati pemandangan yang menakjubkan. Siapa itu? Geram Kaisar Surgawi yang agung. Fenomena kenaikan mereka menyebar ke seluruh dunia selidiki. Kita harus mencari tahu siapa itu. Apa yang mereka saksikan sangat membebani mereka. Semakin besar fenomenanya, semakin besar potensinya, dan semakin tinggi ketinggian yang akan mereka capai. Seberapa berbakatkah seorang kultivator agar fenomena mereka mencakup seluruh dunia dan sekitarnya? Konsekuensinya berada di luar imajinasi mereka. Lebih penting lagi, fenomena itu berasal dari Exalted Major. Ini membuat para dewa abadi percaya bahwa seseorang telah merebut celah ketika semua orang fokus pada kesengsaraan Zhao Wushuang untuk mengatasi kesengsaraan mereka tanpa diganggu, membuat mereka semua bodoh. Bersenandung. Yang sangat mengejutkan mereka, seberkas cahaya cian tiba-tiba meletus dari pusat laut ilahi dan memproyeksikan gambar yang juga membayangi setiap aspek dunia. Namun, itu sedikit memucat dibandingkan dengan pohon emas dari sebelumnya. Sementara fenomena kenaikan ini mencapai semua 24 segi dunia, itu tidak mencapai 4 lautan yang menghubungkan mereka. Zhao Wushuang naik ke keabadian. Bagaimana dia mengalahkan binatang kesengsaraan yang menakutkan? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Surgawi primus dan tercerahkan tercengang. Dengan fenomena kenaikan yang terwujud, mereka tidak akan bisa menyakiti Zhao Wushuang bahkan jika diri mereka yang sebenarnya hadir. Selain itu, mereka berada di Ta'ala Mayor, dan Zhao Wushuang adalah saudara junior Kaisar Langit yang Agung. Tentara surgawi yang ditinggikan sekarang telah berkumpul, ditemani oleh banyak pelindung yang kuat di Mayor. Itu sudah pasti Zhao Wushuang telah mengatasi cobaannya. Sementara itu,
Pangeran yang menyamar itu sendiri bingung. Dia tidak tahu mengapa Chimera Agung itu tiba-tiba hancur dan memasuki tubuhnya, bukan sebagai esensi kesengsaraan ilahi, tetapi 4 sinar cahaya. Mereka tampaknya telah membuat sesuatu yang utuh di dalam dirinya yang belum lengkap sebelumnya. Adapun fenomena kenaikannya, gambar Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise terjalin di udara, cakar depan terangkat untuk mendukung bola bercahaya. Butuh waktu lama untuk fenomena itu menghilang. Zhao Wushuang melayang di udara selama ini, memancarkan aura aneh yang mengesankan. Dia sekarang benar-benar abadi, yang telah naik dari alam hampa. Namun, dia jauh lebih kuat daripada makhluk abadi lainnya. Setiap gerakannya mengandung kekuatan langit dan bumi, dan jenis kekuatan yang berbeda muncul di dalam dirinya. Mati! Sebuah geraman tiba-tiba terdengar. Air danau di bawah kakinya melonjak saat sosok raksasa bergegas keluar. Dia memiliki tubuh bagian atas manusia, tubuh bagian bawah naga, dan cahaya biru tua berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Dewa Laut. Dewa Laut yang paling kuat bergerak saat Zhao Wushuang berhasil naik, menusuk kepala manusia dengan trisula mematikan. Kamu pengadilan kematian. Kaisar Surgawi yang dimuliakan melebarkan matanya dengan ganas sehingga sudut-sudutnya terancam retak. Terkuat dari sukunya, Patriark Dewa Laut adalah Dao abadi asal yang lumpuh. Bahkan Kaisar Surgawi yang ditinggikan akan mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Baru saja menginjakan kaki ke keabadian, Zhao Wushuang jauh dari lawannya. Penyergapannya hampir mencapai ketika. Hahaha, Dewa Laut. Bayangan besar tiba-tiba mendorong dirinya sendiri dari kedalaman laut ilahi. Rahang tajam menganga lebar untuk menggigit Patriark. Apa ini? Panik? Trisula Patriark baru saja menyentuh Zhao Wushuang ketika mulut besar dari kedalaman di bawah menggigit ekor naganya dan menyeretnya ke bawah. Ledakan. Laut ilahi meledak lagi saat segel bulu besar yang panjangnya lebih dari 500 meter melompat keluar dan menelan Dewa Laut. Itu mengunyah dan menggerogoti mangsanya, darah biru tua Patriark memenuhi mulutnya saat jeritan tersiksa terdengar. Kursi ini menyelamatkan nyawa adik laki-lakimu, Celestial Emperor of Exalted Major. Ingat apa yang telah Anda janjikan kepada kami, dan jangan kurangi pecahan kristal. Karena suku Dewa Laut mengkhianati mayormu, kursi ini akan membantumu membersihkan rumah dan membunuh mereka semua. Memukul. Guk-guk laut berbulu itu menyelam jauh ke dalam laut ilahi, menghasilkan gelombang besar yang kuat dengan putaran tubuhnya. Tidak, Zhao Wushuang memucat, tapi dia tidak bisa menghentikan segel bulu biadab itu. Karena terlalu terluka untuk campur tangan, Kaisar Surgawi yang agung hanya bisa menyaksikan pembantaian Dewa Laut terjadi tepat di bawah hidungnya. Hahaha, Anda di sini, ayah. Ge Yanxia meringkik sambil tertawa. Segel bulu raksasa adalah ayahnya, yang terbesar dari klan mereka. Dia adalah Dao misterius sejati yang abadi dari era primordial. Bahkan Dao abadi sejati seperti Kaisar Surgawi Ta'ala sebelumnya tidak akan menjadi lawannya, apalagi yang lumpuh. Hal-hal secara bertahap menetap di sudut dunia ini. Zhao Wushuang, saudara junior dari Kaisar Surgawi yang dimuliakan, telah berhasil melewati kesengsaraannya, dan fenomena kenaikannya yang dihasilkan telah membayangi 24 aspek yang mengejutkan. Meskipun itu seharusnya menempatkannya sebagai yang terbesar di antara rekan-rekannya, manifestasi pohon emas berikutnya benar-benar menaungi dia. Ada lebih banyak diskusi di masyarakat umum tentang siapa yang memicu pohon emas daripada terobosan Pangeran Agung. Lu Yun telah kembali, dan bersamanya datang pohon kehidupan dan kematian Sal yang baru berevolusi menjadi pohon karma. Semakin kristal dan tembus cahaya, pohon itu tampak dipahat dari emas dan batu giok, dan energi kebajikan yang terkandung dalam buah karma juga lebih murni. Para tahanan yang terperangkap di dalam kehampaan telah dimurnikan ke dalam bunga neraka. Lu Yun segera menyadari apa yang terjadi setelah memeriksa neraka dengan cepat. Bunga neraka menyelimuti wilayah neraka yang disentuh oleh cahaya, kuncupnya menumbuhkan jiwa yang murni. Begitu bunganya matang, jiwa di dalamnya akan menjadi penduduk asli yang baru. Bukankah kita harus melakukan sesuatu, Lu Yun? Di dalam manor kecil tempat tinggal Lu Yun dan King Yu, 3 dewa puncak Aether Dao dan sekelompok makhluk humanoid yang mengenakan pakaian aneh menyelinap, dengan hati-hati mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, mereka mengira mereka sedang mencari sesuatu, tetapi sebenarnya telah menjadi mangsa ilusi rubah kecil. Lonceng yang dia peroleh di makam Master Surgawi telah meningkatkan keterampilannya dengan ilusi ke tingkat yang lebih tinggi, dan puncak Aether Dao abadi tidak lagi cocok untuknya. Makhluk abadi dan humanoid ada di sini untuk mengambil King Yu, tetapi rubah kecil itu berhasil menjebak mereka terlebih dahulu. Tentu saja kita harus. Pasangan itu berbagi seringai konspirasi. Lu Yun menghubungi Wan Feng dengan jimat transmisi.
Minta Skandar yang menyebarkan desas-desus melalui agen yang mereka tanam, Wan Feng. Beritahu dunia bahwa fenomena kenaikan yang menutupi seluruh dunia adalah milik Sword Divine, dan identitas sejati Sword Divine adalah Dongfang Hao. Zhao Zicheng adalah penguasa kota senja, tetapi Wan Feng masih memegang kekuasaan atas provinsi senja. Pada tahun-tahun dia bersama Wayfarer, kultivasinya tidak hanya meningkat dengan pesat, tetapi dia sendiri juga menjadi sangat tangguh. Setelah tumbuh dari kenaifan masa mudanya, dia sekarang menjadi pemimpin yang luar biasa. Selain King Yu dan utusan Samsara, satu-satunya orang yang paling dipercaya Lu Yun adalah Wan Feng. Setelah menerima perintahnya, Wan Feng langsung beraksi. Rentang skanda dan faksi yang setia pada Sekte Setan Bintang mengerahkan pengaruh mereka, menyebarkan desas-desus seperti api terhadap pedang ilahi, Dongfang Hao. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dongfang Hao telah meninggal beberapa tahun yang lalu ketika mencoba untuk memulihkan alam kosong. Namun, dia kemudian tiba-tiba hidup kembali sebagai Sword Divine, sebuah perkembangan yang menimbulkan ketakutan di klan Dongfang karena detailnya sekarang sedang disebarluaskan. Klan Dongfang juga berada di antara klan puncak, memiliki dao abadi asal lumpuh yang menahan benteng. Tetapi di Primus Major, di mana pengadilan surgawi dan Lin klan mendominasi semua yang lain, Dongfang tidak akan pernah diizinkan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Namun klan telah melihat lonjakan kekuatan yang hebat dan tak dapat dijelaskan baru-baru ini. Beberapa pembudidaya berbakat mereka telah naik ke keabadian satu demi satu. Sementara fenomena kenaikan mereka tidak menjangkau seluruh jurusan, mereka berada di urutan kedua setelah para jenius terhebat. Pada titik waktu ini, masa depan mereka tampak lebih cerah daripada masa depan Lin Clan dan Primus. Banyak yang berspekulasi bagaimana itu semua terjadi, tetapi kejadian baru-baru ini dan kebangkitan klan yang tiba-tiba sejalan dengan rumor. Beberapa waktu sebelumnya, banyak faksi di dunia keabadian telah menemukan benih jiwa ditanam di kejeniusan mereka dan kehilangan roh penjaga mereka dalam pemberontakan massal. Semua tanda menunjuk ke Sword Divine yang tiba-tiba muncul. Klan Dongfang meremas-remas tangan mereka dengan putus asa, karena banyak makhluk abadi yang kuat sedang dalam perjalanan ke Primus Major untuk menuntut penjelasan. Klan memiliki musuh yang adil, jadi meskipun Dongfang Hao sudah mati, semua orang cukup percaya bahwa orang mati adalah pedang ilahi yang semua orang tahu. Perayaan menjadi meriah karena semua Mayor Agung senang Zhao Hushuang berhasil mengatasi kesengsaraannya. Namun, tidak seorang pun, termasuk sang pangeran sendiri, yang tahu bagaimana dia mengaturnya. Setelah diskusi panjang, Kaisar Surgawi Yang Mulia dan Zhao Hushuang menyimpulkan bahwa Kaisar Surgawi sebelumnya pasti telah melakukan banyak persiapan, yang pada akhirnya membantunya mengatasi kesengsaraannya. Kaisar Surgawi membuka brankas pengadilan dan menyelenggarakan perjamuan besar, menghujani sejumlah kristal astronomis pada berbagai bahan, dan pil langka untuk para abadi di Exalted Major. Suasana gembira menyelimuti Sang Mayor. Dalam sebuah gua di gunung belakang Sekte Abadi Yang Mulia berkumpul Kaisar Surgawi Yang Mulia, Zhao Hushuang, Lu Yun, Qi Hai, Ge Yanxia, dan Donglin Taihuang. Selain itu, kelas berat tertutup dari Mayor juga hadir, ekspresi muram mereka menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Ge Yanxia bermain dengan harta karun dengan kegembiraan yang terlihat. Ini adalah hadiah yang dijanjikan Kaisar Surgawi padanya. Bisakah Anda membuat pengumuman kedua Anda sekarang, Yang Mulia? Lu Yun memiliki senyum kecil di wajahnya dan juga bermain-main dengan harta karun di tangannya Bagan Agung. Bukan yang dimiliki Kaisar Celestial, tapi yang hampir hancur yang melindungi Zhao Hushuang. Itu adalah hadiah yang diminta Lu Yun. Meskipun harta itu terhuyung-huyung di ambang kehancuran, itu masih sangat berharga baginya. Dia mengenali bahan utamanya sebagai bahan yang dikatakan King Yu dapat disempurnakan menjadi batu orientasi 10 yang. Itulah mengapa dia menggunakan Thunder Palm Strike untuk menyerap petir selama kesengsaraan Zhao Hushuang semuanya demi melindungi harta karun itu. Banyak dari mereka yang hadir telah melompat dan hampir membunuh Lu Yun di tempat ketika dia berani meminta Bagan Agung sebagai kompensasinya. Pada akhirnya, Zhao Hushuang melepaskan bagian yang rusak dan menekankan bahwa Bagan Agung adalah harta utama yang tak tergantikan. Jika Lu Yun menginginkannya, dia hanya bisa memiliki separuh yang rusak. Para abadi hanya menjadi tenang ketika Lu Yun dengan senang hati menerima tawaran itu. Pada saat yang sama, mereka menganggap tindakannya memalukan. Dia adalah orang pertama yang melarikan diri, ketika kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia turun. Betapa tidak tahu malunya dia untuk meminta Bagan Agung ketika dia tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Dia bertanya tentang masalah kedua membuat mereka semakin kesal.
Yang mulia, seorang pria dengan rambut dan mata biru berdiri dan menyela ketika Kaisar Celestial hendak merespon. Lu Yun, Gubernur Provinsi Senja di Nefertiti Major, sangat cerdas dan memiliki potensi besar, tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang kultivator. Subjek ini percaya bahwa dia tidak memiliki tempat untuk terlibat dalam masalah ini, mengingat kultivasi dan statusnya. Anda harus mempertimbangkan kembali ini. Dia tampak berusia 20-an, tetapi matanya menjadi saksi perjalanan bertahun-tahun. Dia jelas seorang kelas berat kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Meskipun dia menyebut dirinya subjek, nada suaranya hampir tidak cocok dengan subjeknya. Belum lama sejak Kaisar Surgawi yang ditinggikan saat ini telah naik tahta dan dia belum mendapatkan rasa hormat semua orang, meskipun telah naik ke alam abadi Dao asal. Pembicara dengan rambut dan mata biru adalah Luo Ying, sesepuh puncak misterius Dao abadi dari klan Luo, salah satu faksi teratas di Exalted Major. Klannya telah mewarisi garis keturunan dari suku Divine yang dimuliakan, yang memberi mereka pengaruh di jurusan yang bahkan menyaingi sekte abadi yang dimuliakan. Senior Luo Ying benar, Dao abadi lain menyuarakan persetujuannya. Lu Yun adalah milksop pendamba dengan keberanian tikus. Meskipun dia membujuk 5 faksi puncak untuk pergi ketika kesengsaraan Pangeran Wu Shuang melanda, dia juga melarikan diri pada jam ke-11. Aku khawatir dia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri juga jika dia menjadi bagian dari misi itu. Lu Yun mengerutkan kening pada Zhao Shuang dan melihatnya balas menatapnya. Namun, ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak peduli bagaimana kedua makhluk abadi itu melihat Lu Yun. Bahkan, dia penasaran dan sedikit curiga padanya. Apakah dia memperhatikan sesuatu? Sedikit mengernyit, Lu Yun mengutak-atik bagan agung di tangannya. Yah, dia tidak khawatir. Karena Kaisar Surgawi yang agung telah mengundangnya ke pertemuan ini, itu berarti dia harus berpartisipasi dalam misi apapun yang mereka bicarakan. Bahkan jika dia tidak bisa ambil bagian di dalamnya, King Yu akan diundang sebagai gantinya. Yang mulia, Luo Ying berseru. Gulungan Dewa Penggembalaan sekarang berada di Mayor Agung dan begitu juga Lu Yun, tolong buat keputusanmu, Yang mulia. Niat membunuh melonjak saat Ge Yanxia dan Donglin Tai Huang menoleh ke Lu Yun dengan tatapan jahat. Ini jelas jebakan yang mematikan, jebakan yang sudah lama dibuat. Elit inti dari Mayor Agung telah menghindari Kaisar Surgawi dan Zhao Shuang untuk mencapai kesepakatan dengan Donglin Tai Huang dan Ge Yanxia. Lu Yun akan mati di sini, dan semua orang akan mengklaim apa yang mereka inginkan. Selain 2 orang luar, ada 10 abadi Dao di tempat tinggal, yang semuanya setidaknya abadi Dao misterius puncak yang telah memetik 9 buah Dao. 3 dari mereka sebenarnya adalah Dao abadi yang lumpuh. Ke-12 orang itu bangkit pada saat yang sama dan melepaskan aura mereka secara bersamaan, menekan Lu Yun dan secara kolektif menutup area itu seperti dinding baja yang kokoh. Terperangkap seperti serangga dalam damar, tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai tanggapan. Berhenti. Apa yang kalian semua pikir sedang kamu lakukan? Bentak Kaisar Surgawi yang dimuliakan dengan ekspresi muram. Cahaya keemasan berkobar dari tubuhnya untuk melindungi Lu Yun, tetapi Dao abadi asal yang lumpuh dari Sekte Abadi yang agung menarik cahaya keemasan itu ke dalam harta karun kelas Dao dengan lambaian tangannya. Kamu mungkin Kaisar Surgawi, Zhao Luo, tetapi pada akhirnya, kamu masih seorang murid dari Sekte Abadi yang diagungkan. Asal Dao abadi yang lumpuh tampak sangat tua, tatapannya mengejek saat tertuju pada Kaisar Celestial. Sebagai seorang murid, Anda harus selalu memikirkan kepentingan terbaik sekte. Sekte abadi yang ditinggikan menempatkan Anda di atas tahta, yang berarti kami juga dapat menyeret Anda keluar darinya. Retak-retak-retak. Asal Dao abadi yang lumpuh dengan santai menghancurkan harta pertahanan tingkat Dao, menimbulkan cemberut merenung dari Kaisar Celestial. Bintik-bintik cahaya keemasan berkedip di mata yang terakhir saat bayangan bagan agung muncul di atas kepalanya. Oh, apakah Anda akan menyerang senior Anda dari sekte, Zhao Luo? Luo Ying mencibir. Jangan lupa dari mana garis keturunanmu berasal. Sekte adalah satu-satunya master di Exalted Major. Apakah ini idemu tentang kudeta? Mata Zhao Luo berkobar karena marah. Dia telah memanggil para elit mayor untuk menghadapi ancaman mereka yang membayangi, tetapi mereka malah mengejar pembantunya. Menambahkan penghinaan pada cedera, mereka benar-benar melewati otoritasnya sebagai Kaisar Surgawi. Tidakkah mereka tahu betapa berpengaruhnya bocah itu? Klan Lin dari Primus Major, Pengadilan Laut Selatan, Istana Naga dari Laut yang tak tercela, Klan Mo dari Lazuli Major, dan Pengadilan Laut Timur semuanya memiliki perseteruan darah dengan mayor yang diagungkan, dengan kematian satu-satunya resolusi yang mungkin. Pengadilan Laut Timur khususnya, faksi roh monster yang bisa menyaingi Primus Major,
telah berperang dengan Exalted Major untuk waktu yang lama. Kedua belah pihak tidak akan berhenti kecuali penghancuran total yang lain. Namun, Lu Yun telah meyakinkan kelima faksi untuk mundur hanya dengan membungkuk pada mereka. Semua orang tahu Gubernur Senja sekarang berada di Mayor Agung. Jika dia mati di sini, konsekuensinya akan mengerikan. Meskipun lima faksi besar tidak dapat menghancurkan Mayor Agung sendiri, tidak ada kekurangan oportunis di dunia abadi. Setelah perang pecah, Mayor Agung akan menjadi Mayor Layu kedua. Sebuah kudeta. Dao abadi yang lumpuh dari sekte abadi yang diagungkan menggelengkan kepalanya. Kamu masih Kaisar Surgawi. Kursi ini hanya menunjukkan siapa master sebenarnya dari Exalted Major. Membunuh. Semua 12 Dao abadi meluncurkan serangan fatal pada Lu Yun pada saat yang sama. Meskipun mereka bukan yang terbaik dari yang terbaik di dunia keabadian, kekuatan kolektif mereka akan cukup untuk melemahkan faksi puncak. Serangan mereka hampir menghancurkan kekosongan, membentuk lubang hitam di udara. Bajingan. Zhao Luo menggeram, mewujudkan bagan agung dan menangani Lu Yun. Bocah itu bisa mati, tetapi tidak di Exalted Major. Zhao Wushuang membuatnya bergerak juga. Jantung Sword of Chaos memancarkan sinar tajam yang menembus ruang, mencegat serangan. Namun, dia baru saja naik ke keabadian, jadi dia gagal saat menghadapi orang tua aneh yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Begitu jantung Sword of Chaos bersentuhan dengan serangan itu, dia terlempar dari kakinya. Memukul. Bagan agung membawa Lu Yun di bawah perlindungannya untuk memblokir serangan mematikan, menyebabkan Kaisar Surgawi muntah seteguk darah. Dia sudah dilukai oleh binatang buas dalam kesengsaraan Zhao Wushuang Blitz dari 12 Dao abadi memperburuk mereka lebih jauh dan melumpuhkannya. Kenapa melakukan ini? Lu Yun menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Bahkan kamu tahu bahwa aku tidak boleh mati di Exalted Major. Orang-orang abadi ini bukan orang bodoh, mereka harus tahu itu juga. Kaisar Surgawi tertawa masam. Target mereka selama ini adalah dia, bukan Lu Yun. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko hanya duduk diam. Dia adalah Kaisar Surgawi dari Mayor Agung. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri atau suku ilahi yang diagungkan yang mendukungnya, tetapi semua warga di wilayahnya juga. Kamu benar-benar bodoh, Zhao Luo. Cacat asal Dao abadi Zhao Qin, salah satu dari 3 tetua terhormat dari Sekte Abadi yang dimuliakan, menatap dingin ke arah Zhao Luo. Sebuah bola cahaya muncul dari telapak tangannya dengan flip pergelangan tangannya, di mana beristirahat seorang pria miniatur tertidur. Sebuah benih jiwa. Mata Kaisar Surgawi yang agung terbuka lebar. Benih jiwa sekarang menjadi rahasia umum di dunia abadi. Sword Divine Dongfang Hao menggunakan mereka untuk mengendalikan faksi-faksi puncak dunia, tapi dia tidak menyangka seorang tetua terhormat dari sektenya juga memilikinya. Apakah kalian semua jatuh ke kendali Sword Divine? Warna terkuras dari wajahnya. Apakah kamu tidak melihat, kakak senior? Zhao Wushuang berkata dengan sedih, terbaring tanpa tulang di tanah. Serangan sebelumnya telah melukainya secara kritis. Pengkhianatan Dewa Laut terhadap Mayor Agung, pedang ilahi menyusup ke dalam kesengsaraanku ini semua adalah bagian dari rencana mereka. Mereka tidak terpesona oleh pedang ilahi, mereka telah bekerja sama sejak awal. Bukankah kamu yang pintar, gadis kecil? Luo Ying menyeringai pada Zhao Wushuang. Sword Divine hanyalah agen manusia tunggal. Hak dan kemampuan apa yang dia miliki untuk mengendalikan semua roh suci di dunia, dan bahkan membimbing para dewa yang diasingkan kembali ke alam ini. Jika bukan karena dukungan dari Sekte Abadi yang diagungkan, bagaimana dia bisa mencapai ketinggian yang dia miliki hari ini? Klan Luo telah dibesarkan oleh mantan Kaisar Surgawi sebagai pemeriksaan pada Sekte Abadi yang diagungkan. Namun, mereka telah melemparkan diri mereka di bawah panji Sekte begitu Kaisar Surgawi sebelumnya menurunkan tahta. Apakah kamu mengkhianati pengadilan Surgawi? Rahangnya mengeras, Zhao Luo menjangkau mandat Surgawi dengan pikirannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pengadilan Surgawi. Zhao Qin menggelengkan kepalanya. Pengadilan berada di bawah aturan Sekte Abadi dari awal. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Sebagai murid dari Sekte Abadi yang mulia, Anda tidak akan dimaafkan karena mengkhianati kami. Dia berjalan ke arah Zhao Luo dengan pedang panjang emas di tangannya. Penuai abadi yang agung. Hati Zhao Wushuang bergetar. Ini adalah harta surgawi dari para dewa yang agung, yang mampu menghancurkan roh dan jiwa. Zhao Qin akan menebang jiwa Kaisar Celestial dan menanam benih jiwa ke dalam rohnya yang baru lahir. The Exalted Immortal Reaper adalah pedang yang memotong jiwa tanpa melukai tubuh. Kaisar Surgawi Zhao Luo memiliki jiwa yang kuat yang dilindungi oleh mandat surgawi,
sehingga benih jiwa tidak akan dapat berakar dalam rohnya yang baru lahir kecuali jiwanya pertama kali ditebang oleh malaikat maut abadi. Pedang berwarna giok itu panjangnya 15 meter, hasil akhir yang gemilang menjadikannya senjata yang mengesankan. Dipenuhi dengan niat membunuh yang unik, itu bersinar sangat terang saat Zhao Qin membuat ayunan yang menentukan, mengayunkan ke kepala Kaisar Surgawi dengan energi pedang. Bersenandung, api Zamrud berkobar untuk hidup di Kaisar Celestial api jiwa malaikat maut yang diagungkan. Itu adalah nyala api yang akan menyebarkan jiwa bahkan dao abadi. Tunggu, apa ini? Zhao Qin melompat mundur dengan senjata di tangan, keangkuhannya memudar dan keterkejutan merayapi matanya. Tambangnya benar-benar tidak terpengaruh dan tetap menatap tajam ke arah Zhao Qin dan yang lainnya dengan tatapan maut. Perlahan, Kaisar Surgawi bangkit berdiri dengan mengancam. Api jiwa yang menyelimutinya menghilang, seperti halnya luka kritis yang dideritanya sebelumnya. Jimat berbentuk humanoid yang robek dan compang camping terlepas dari pakaiannya dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Boneka jimat pengganti itu adalah jimat legendaris yang telah lama hilang bahkan di dunia primordial abadi. Sembur Qihai, yang telah menyaksikan adegan itu dimainkan dari pinggir lapangan. Seperti namanya, boneka jimat pengganti menggantikan pemiliknya dan menderita semua kerusakan sebagai gantinya, secara efektif memberi mereka kehidupan lagi. Namun, itu memiliki batasnya. Boneka jimat akan berhenti berfungsi setelah kerusakan yang diambil melebihi kapasitas boneka. Itu tidak rusak di luar kapasitasnya sampai serangan Exalted Immortal Reaper, yang akan membunuh Kaisar Celestial. Harta yang tak ternilai dengan demikian dihancurkan, dan Kaisar Surgawi tidak perlu lagi berpura-pura. Bagan Ta'ala yang tumpul hidup kembali dan melayang di udara untuk melayang di atas kepala Zhao Luo, memancarkan cahaya terang. Zhao Luo, kamu. Warna terkuras dari wajah Zhao Qin untuk melihat Kaisar Surgawi kembali ke kondisi puncaknya. Kamu yang merencanakan ini, kamu yang merencanakan semua ini. Anda membiarkan diri Anda terluka selama kesengsaraan Zhao Wushuang untuk memancing kami keluar. Kulit Luo Ying cocok dengan rekan konspiratornya. Dengan boneka jimat pengganti, Zhao Luo sebenarnya tidak terluka oleh binatang kesusahan, tetapi dia menggunakan bagan yang ditinggikan untuk melukis penampilan seorang Kaisar Surgawi yang terluka parah. Para perampas ini tidak akan berani bergerak jika Kaisar Surgawi tidak terluka parah selama kesengsaraan Zhao Wushuang. Sekarang, ternyata mereka semua langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Itu hanya pertaruhan, yang dibuat dengan risiko yang cukup besar. Umpan sederhana untuk yang berniat buruk. Zhao Luo mempertimbangkan 10 abadi dengan ekspresi dingin. Aku selalu menganggapmu orang kepercayaanku, tapi sepertinya kalian semua mengkhianatiku sejak lama. Bagan agung di atas kepalanya bersinar dengan kecemerlangan yang meningkat saat itu berputar di sekelilingnya, memberikan kesan unik dan udara suci kepada pria itu. Yang mulia, Luo Ying berlutut dan bersujud dengan marah ke lantai, bunyi gedebuk bergema di seluruh gua. Kasihan, Yang mulia, yang rendahan ini terombang-ambing oleh kebohongan Zhao Qin dan hampir melakukan kesalahan besar. Tolong tunjukkan belas kasihan, Yang mulia. Bibir melengkung, Zhao Luo menoleh ke Zhao Qin. Kamu benar-benar murid terhebat yang telah dibina sekte ini, Zhao Luo. Kelihayanmu melebihi milikku, orang tua ini mengaku kalah. Zhao Qin menyipitkan matanya dan mengencangkan rahangnya. Ledakan, kepalanya meledak dengan keras, mengurangi semangatnya yang baru lahir dan buah dao asal yang rusak menjadi bubuk. Bagaimana dengan kalian yang lain? Zhao Chong beralih ke 8 abadi yang tersisa. Apakah kamu ingin mengikuti orang tua itu dalam kematian? 8 dewa abadi berlutut dan memohon, kami bersumpah setia kepada Yang Mulia. Selain 2 abadi dari sekte abadi yang dimuliakan, sisanya adalah elit dari berbagai faksi puncak di utama yang dimuliakan. Nasib mereka bukan hanya milik mereka, tetapi juga terkait dengan kelangsungan hidup faksi mereka. Bagus. Kaisar Langit mengangguk dan mengirim 9 jimat ke Luo Ying dan 8 dao abadi lainnya. Jimat boneka, para calon pemberontak putus asa saat jimat itu menyatu dengan kedalaman roh mereka yang baru lahir. Mereka tidak berani menunjukkan perlawanan, jangan sampai mereka, garis keturunan mereka, dan bahkan klan mereka terhapus oleh bawahan mereka. Pria itu baru saja naik tahta dan naik ke alam dao asal. Dia belum memiliki kesempatan untuk menetapkan otoritasnya dan tidak diragukan lagi sedang mencari peluang utama untuk melakukannya. Kamu sangat tenang selama ini. Kaisar Surgawi yang agung menoleh ke Lu Yun. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kami akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Lu Yun merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Aku tidak akan datang ke Mayor Agungmu jika aku takut. Kaisar Celestial tersenyum sebagai pengganti tanggapan. Pasti ada alasan untuk kepercayaan diri Lu Yun.
Seseorang yang bisa muncul utuh dari manor terkutuk tidak akan jatuh untuk plot orang-orang ini. Rasa dingin yang mematikan menyebar ke seluruh anggota tubuh Donglin Tai Huang dan Ge Yanxia. Selama ini, mereka tidak menyadari bahwa pengkhianat dari Exalted Major menggunakan mereka. Mereka berdua hanya mengejar Lu Yun, dan tidak ingin terlibat dalam kerusuhan Mayor Agung. Kaisar Surgawi tahu itu dengan baik. Selain itu, mereka berdua berasal dari faksi yang kuat, jadi menghukum mereka tidak akan sebanding dengan masalahnya. Karena semuanya sudah beres sekarang, apakah kamu ingin membahas masalah kedua? Lu Yun terus berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka yang jatuh di bawah kendali Kaisar Surgawi melalui jimat boneka tidak kehilangan rasa diri atau otonomi mereka. Mereka hampir melompat untuk membunuh serangan Lu Yun ketika mereka mendengar pertanyaannya. Kamu pengkhianat akan menerima hukuman penuhmu nanti, ejek Kaisar Surgawi yang agung. Tandai kata-kata kami, hisab akan datang. Meskipun 10 abadi yang hadir yang mencoba menanam benih jiwa dalam dirinya, implikasi dari rencana ini jauh lebih besar dari itu. Sekte abadi yang diagungkan tidak mungkin menjadi satu-satunya faksi yang terlibat. Faktanya, semua klan puncak dan faksi tingkat bawah di Mayor pasti memiliki andil dalam skema ini juga. Namun, bagi Kaisar Celestial, apa yang ingin dia kemukakan selanjutnya adalah masalah penting yang dihadapi. Izinkan saya untuk menjelaskannya, kata Zhao Shuang. Luka-lukanya perlahan sembuh dengan pil yang dia minum. Itu ada hubungannya dengan makam para dewa di bawah gunung yang ditinggikan makam surgawi dari pengadilan surgawi kuno yang pernah menghancurkan Dao abadi. Dia berhenti. Selain Ge Yanxia, tidak ada yang bereaksi dengan sedikit pun kejutan. Sisanya pasti sudah menyelami kedalaman pengadilan dan rahasia sekte. Bagaimana dengan itu? Donglin Tai Huang bertanya dengan cemberut, setelah pulih dari keterkejutan percobaan kudeta sebelumnya. Apakah Anda mengundang kami ke sini untuk memasuki makam dan menggali harta apapun yang ditinggalkan oleh pengadilan primordial? Pengadilan kita akan melakukannya sejak lama jika itu mungkin, dengus Kaisar Surgawi. Sejujurnya, profil harmoni, potret kekosongan, dan panorama kejelasan adalah kunci untuk membuka makam dewa. Faktanya, mereka dapat membangkitkan garis keturunan suku ilahi yang agung di dalam makam. Ge Yanxia dan Donglin Tai Huang menoleh ke Lu Yun dengan kaget. Panorama kejelasan adalah milik Pilfire Yuying 1200 tahun yang lalu. Tapi dia sekarang adalah pengikut Lu Yun, dan lukisan itu milik Lu Yun. Tidak heran sekte abadi yang agung selalu berselisih dengan Lu Yun. Adapun gulungan dewa penggembalaan, rahasia itu hanya diketahui oleh sedikit orang di luar dewan senior sekte abadi yang diagungkan. Holy Lord Ashu adalah pengecualian, tentu saja sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Lu Yun mengangguk sebagai pengakuan diam-diam. Terus, Qi Hai berbicara dengan suara serak, memecah keheningannya yang berkepanjangan. Kekuatan makam dewa dapat membangkitkan garis keturunan ilahi yang agung. Kami tidak akan membantu jika itu yang Anda inginkan. The Exalted Divines terlalu menakutkan. Makhluk dengan kepala manusia dan tubuh ular yang bergerak dalam pencerahan Dao, suku tersebut telah memimpin para dewa untuk menggulingkan Dao abadi dan menggoreskan Dao ras itu sendiri ke dalam bunga Dao. Jika garis keturunan mereka terbangun, dunia abadi sekali lagi akan menjadi milik mereka untuk diklaim. Manusia, roh monster, dan semua ras lain tidak akan menjadi lawan mereka. Ras divine pada umumnya juga akan kembali dari luar alam untuk menguasai dunia abadi. Aku tidak akan mengundangmu ke sini jika itu untuk masalah ini. Perubahan referensi diri menyarankan perubahan sikap. Dia menoleh ke Qi Hai. Saya yakin Anda pasti Master Qi Hai, Master Pil terbesar dari era primordial. Qi Hai mengangguk sebagai jawaban. Itulah yang dia izinkan untuk beredar tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, legendanya masih beredar di dunia keabadian saat ini, jadi identitasnya akan sangat bermanfaat baginya di zaman modern. Faktanya, dia telah mengambil banyak murid dengan nama Pil Master Qi Hai, mengembangkan kekuatannya sendiri dengan Destiny City sebagai markas besarnya. Donglin Tai Huang dan yang abadi lainnya ternganga, sangat terkejut dengan identitas pria pendiam itu. Sudah menjadi rahasia umum sekarang bahwa beberapa makhluk abadi primordial telah terbangun dan hidup kembali dengan memiliki tubuh baru. Setelah mengasumsikan identitas yang berbeda, mereka secara bertahap naik ke tampuk kekuasaan di dunia abadi kontemporer. Namun, mereka yang berkumpul tidak pernah berharap Qi Hai menjadi salah satu dari mereka. Ada janin iblis di dalam makam di bawah Gunung Agung, Kaisar Surgawi menyatakan dengan serius. Sebentar lagi akan dikirim. Begitu tiba di dunia ini, itu akan membawa bencana besar yang bahkan tidak dapat ditundukkan oleh 9 Kaisar Surgawi sebelumnya. Memperlambat pidatonya untuk menekankan poinnya, dia berkata,
kami telah mengundang Anda ke sini untuk membunuhnya. Janin Iblis. Lu Yun memindai Gunung Ta'ala dengan mata spektral. Sayangnya, makam di bawah gunung milik ruang yang luas dan terpisah di luar jangkauan seni kematian. Itu betul. Kaisar Surgawi yang ditinggikan mengangguk dan melambai. Bersenandung. Tempat tinggal itu tiba-tiba berubah menjadi transparan, memperlihatkan beberapa makam besar di sekitar mereka, semuanya diselimuti oleh lapisan asap hitam. Di mana asap paling padat terdengar hiruk-pikuk jeritan dan lolongan setan yang konstan. Bola energi hitam berdenyut di bagian terdalam makam, dan detak jantung yang stabil bisa terdengar dari gambar. Memang ada janin iblis di sana, kata Qi Hai dengan ekspresi serius. Janin dari Dewa Iblis. Itu sudah memupuk 3 jiwa halus dan 7 jiwa fisik. Begitu roh sejatinya terbentuk, janin akan turun ke dunia ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Exalted Immortal Reaper di tanah. Janin iblis sangat tangguh dan memiliki kemampuan pertahanan yang hebat. Mereka harus mengejar jiwanya, disitulah Reaper abadi yang agung ikut bermain. Qi Hai telah mengalami banyak kehidupan dan ribuan tahun sepanjang hidupnya yang panjang, mengumpulkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Itu memungkinkannya untuk melihat asal-usul energi iblis dan kondisi janin dengan sekali pandang. 7 hari, dia mengidentifikasi dengan cemberut. Dalam 7 hari, janin iblis akan tumbuh menjadi dewa iblis. Semua Exalted Major akan diubah menjadi tanah iblis kalau begitu. 7 hari, pekik Kaisar Surgawi yang agung. Dia mengira dia akan memiliki beberapa ratus, atau bahkan 1000 tahun kelonggaran, dan dia mencari bantuan hanya untuk ekspedisi penyelidikan. Keringat dingin mengucur di dahinya setelah mendengar prediksi mengejutkan Qi Hai. Segel tempat ini lagi, lanjut Qi Hai, atau iblis dalam janin akan memperhatikan kita. Kaisar Celestial dengan cepat menyembunyikan tempat tinggal dengan isyarat. Janin iblis telah dipelihara di makam setidaknya selama 100.000 tahun. Energi yang memancar darinya membuktikan bahwa ia mencapai kedewasaan yang terlambat dan akan segera turun ke dunia. Nada suara Qi Hai berubah serius. Itu harus ditangani sekarang, atau konsekuensinya akan mengerikan. Kecerdasan ini juga perlu dirahasiakan. Ras iblis akan sangat tertarik pada janin jika mereka mengetahui keberadaannya. Qi Hai menjentikkan Lu Yun sekilas. Lu Yun adalah kepala sekte setan bintang, dan sekte itu bahkan lebih licik daripada ras iblis. Kamu tidak akan bekerja dengan janin dan membuat kekacauan di seluruh dunia, kan, kepala sekte dari sekte setan bintang. Ge Yanxia menuntut dengan dingin, niat membunuh berkobar di matanya. Dia telah melakukan penelitiannya pada Lu Yun. Apakah kamu punya batu untuk otak? Lu Yun mendengus. Sekte setan bintang adalah cabang dari rentang Skanda, tanah suci bagi Dao Iblis di dunia abadi. 80.000 tahun yang lalu, pegunungan Skanda melindungi makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di bawah sayapnya. Jika sekte itu ingin mengganggu dunia, itu akan menjadi penguasa baru dunia sekitar 80.000 tahun yang lalu. Ge Yanxia menutup mulutnya. Pegunungan Skanda terletak di Provinsi Senja. Meskipun sangat lemah, dibandingkan dengan puncaknya, itu masih merupakan tanah suci dunia untuk Dao Iblis. Namun, ras iblis tidak mengenalinya seperti itu. Sebagai salah satu ras teratas dunia abadi, meskipun iblis tidak menduduki salah satu dari 9 jurusan, 10 daratan, 4 lautan abadi, atau 4 lautan, anggota mereka dapat ditemukan di seluruh dunia. Penggarap Dao Iblis bertentangan dengan ras iblis ketika sampai pada pertanyaan legitimasi. Kedua belah pihak mengklaim sebagai penerus Dao Iblis yang benar dan tepat, sebuah konflik yang telah muncul sejak era primordial. Ras Ge Yanxia adalah penerus Dao Iblis juga. Dia bisa mempertanyakan sekte setan bintang semua yang dia suka, tetapi tidak pernah ke Skandareng. Beri aku 3 hari. Kami memasuki makam setelah 3 hari. Lu Yun berhenti sejenak dengan bingung sebelum melanjutkan, Qi Hai benar. Masalah ini harus dirahasiakan. Kami tidak mampu menarik perhatian iblis. Dia mengenali janin dari ingatan Xingzi, dan dia tahu bagaimana itu bisa ditangani. 3 hari. Apa yang akan kamu lakukan selama periode waktu ini? Qi Hai mengerutkan kening. Banyak hal bisa terjadi dalam 3 hari. Periode waktu ini terlalu lama. Dalam pandangannya, mereka harus segera memasuki makam dan memusnahkan janin setan. Seorang tukang utak-atik tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa alat yang tepat, jawab Lu Yun. Aku butuh 3 hari untuk mengangkut beberapa jimat dan harta dari Provinsi Senja dan memperbaiki harta untuk melawan iblis. Sebagai Master Pil terkemuka dari era primordial, kamu juga harus membuat beberapa persiapan untuk sementara. Dia menekankan kata-kata berikutnya dengan penekanan, aku tahu ada pil yang disebut pil penangkal iblis di antara resepmu, yang mampu bertahan melawan energi iblis.
Qi Hai mengangguk. Pil penangkal iblis. Saya bisa melakukan itu. Semuanya, Gubernur Senja benar. Kita tidak bisa memasuki jantung makam sendirian seperti ini. Kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kaisar Surgawi hanya berencana untuk mengintai makam dan memeriksa janin. Jadi, dia hanya mengundang beberapa individu. Jika mereka akan membunuh Dewa Iblis pemula, mereka membutuhkan lebih banyak orang. Setelah meninggalkan gua, mereka semua kembali ke faksi masing-masing untuk melakukan persiapan. Donglin Taihuang dan Ge Yanxi enggan melemparkan topi mereka ke atas ring pada awalnya. Janin Dewa Iblis sangat berbahaya dan tidak terduga ini bisa menjadi misi bunuh diri. Namun, makam di bawah gunung yang ditinggikan adalah makam Istana Dewa Kuno, dan tanah suci ras dewa sebelum itu. Ada banyak harta yang bisa ditemukan, termasuk harta karun bawaan. Kaisar Surgawi telah berjanji bahwa kontingen dapat menyimpan apapun yang mereka temukan di makam, akhirnya membawa Donglin Taihuang dan Ge Yanxi ke dalam kandang. Lebih penting lagi, Lu Yun akan menjadi bagian dari ekspedisi juga akan mudah untuk membunuhnya di sana. Selain itu, Demonic Sovereign Cauldron harta terbesar guk-guk laut berbulu adalah milik Lu Yun, dan Donglin Taihuang menginginkan King Yu. Ini benar-benar esensi perak yang diagungkan. Mata King Yu berbinar gembira ketika dia melihat bagan agung yang rusak yang diberikan Lu Yun padanya. Aku akan bisa memperbaiki 10 orientasi batu yang murni dalam sehari dengan ini. Lu Yun segera menghubungi Wan Feng untuk mengumpulkan bahan-bahan segera setelah King Yu memberinya daftar apa yang dia butuhkan. Dengan bantuan Panorama of Pavilion dan 12 serikat pedagang lainnya, semuanya telah diperoleh kecuali esensi perak agung, jadi perolehan tak terduga Lu Yun adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Untuk memperbaiki batu orientasi 10 yang, King Yu harus tetap berada di dunia nyata daripada melakukannya di neraka. Baik dia maupun Lu Yun tidak kembali ke Provinsi Senja, sebagai gantinya memilih untuk tinggal di Agung-Agung. Apapun yang dibutuhkan Lu Yun, utusan samsaranya dapat mengirimkan melalui neraka. Dia memang memanggil Xingzi untuk ukuran yang baik, bagaimanapun, karena dia sendirian membunuh janin iblis yang belum lahir di masa lalu. Memiliki dia di sekitar akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Sehari berlalu, potongan kristal bening seukuran kepalan tangan perlahan muncul di hadapan King Yu, dimurnikan oleh panasnya api bintang perak yang samar. Setelah penggalian selesai, cahaya seperti susu merembes ke udara dan memproyeksikan beberapa dunia kecil. 10 orientasi batu yang murni. Sempurnakan batu itu menjadi Feng Shui Luopan dan gabungkan dengan yang Anda miliki. Itu akan membuat harta karun itu lengkap, dan itu akan mendapatkan beberapa kekuatan unik juga. Tenggelam dalam formula daunnya, mata King Yu bersinar dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dipahami, Lu Yun mengambil batu itu dan memanifestasikan 3 nyala api dengan warna berbeda. Dia juga tidak bisa kembali ke neraka untuk memurnikan luopan, dia membutuhkan energi yang murni dari dunia. Ketika api melompat ke kehidupan, mereka mengancam langit dan mengguncang bumi. Bola api raksasa melesat ke langit dan memproyeksikan gambar awan jamur besar. Lu Yun akhirnya mulai memurnikan harta karun. Kaisar Surgawi menelan ludah dengan susah payah pada pilar api yang membumbung ke awan. Dia memurnikan harta karun dengan bagan agung, pikir Zhao Shuang dengan jantung berdebar. Lautan petir yang sangat besar dari kesengsaraan yang bermutasi menghilang tepat sebelum bagan yang ditinggikan dapat dihancurkan. Dia menahan diri untuk tidak menyuarakan pikirannya karena dia sangat curiga bahwa Lu Yun mungkin ada hubungannya dengan hilangnya kesengsaraan dan kemunculan Kui yang tiba-tiba. Kata-kata perpisahan Sword Divine tidak mungkin sepenuhnya bohong. Namun, tidak ada yang begitu memperhatikannya saat itu. Mereka semua percaya bahwa Lu Yun telah melarikan diri segera setelah dia menyaksikan kekuatan luar biasa dari kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia. Bersenandung, sebuah gemuruh besar bergulir di langit saat Ki Dunia dengan marah bergegas ke arah yang sama. Sebuah bengkel besar perlahan terbentuk di Cakrawala. Sebuah tempat bumi dan langit, ketinggian tertinggi dari peralatan Dao. Kaisar Surgawi yang agung menatap bengkel raksasa dengan kaget. Itu membuat seluruh jurusan dalam cahaya yang cemerlang, dan bahkan matahari yang menggantung tinggi di langit memucat jika dibandingkan. Lu Yun membuat demonstrasi seperti itu disiankan sebelumnya dan membuat Zurong Changshan terkesan, ahli pemurnian utama dari klan Zurong, gumam Kaisar Surgawi. Dia memperoleh 10 orientasi batu selama pelelangan itu. Zhao Luo tidak lain adalah murid teratas dari Sekte Abadi yang diagungkan pada saat itu. Namun demikian, mantan Kaisar Celestial telah memilihnya sebagai penguasa mayor agung berikutnya dan memberikan pengetahuan dan pengalaman seumur hidup kepadanya. Itulah mengapa dia tidak merasakan kesetiaan pada sekte tersebut, meskipun menemukan permulaannya di sana.
Apa yang dia sempurnakan kali ini? Mata Phoenix berbinar, Zhao Shuang terbang dan berjalan menuju sumber gangguan. Munculnya tempa bumi dan langit mengguncang semua gunung Ta'ala, dan banyak makhluk abadi berkumpul di arahnya. Apakah mereka berasal dari sekte abadi yang diagungkan atau ibu kota yang tidak terlalu jauh? Bagaimanapun, itu adalah demonstrasi dao peralatan tertinggi, salah satu jalur tambahan utama. Banyak yang bisa menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang peralatan dao akan mendapat banyak manfaat dari mengamati menempa bumi dan langit. Butuh 1 hari penuh untuk Feng Shui luopan kedua secara bertahap terbentuk. Kabum! Guntur eksplosif menggelegar di langit yang meredup dengan cepat saat petir ungu emas berderak di sekitar awan gelap. Itu adalah kesengsaraan harta karun. Saat luopan kedua muncul, kesengsaraan melanda dengan petir yang kuat, bertujuan untuk memukul luopan putih. Lu Yun merentangkan jarinya untuk mengumpulkan kesengsaraan, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak bisa secara terbuka melahap kesengsaraan dengan Thunder Palm Strike. Mengumpulkan pencahayaan adalah satu hal, tetapi kesengsaraan diketahui tidak dapat disentuh. Jika orang tahu dia bisa mengumpulkan bahkan kesengsaraan surgawi, akibatnya akan tak terduga. Lu Yun telah mengumpulkan kesengsaraan 480 juta petir di Xiankan, lalu melepaskan sebagian kekuatannya untuk membunuh ribuan makhluk abadi dalam sekejap. Namun, itu bisa dikaitkan dengan harta yang mampu mengumpulkan kesengsaraan petir. Harta karun seperti itu biasanya sekali pakai. Itu cukup langka bagi seseorang untuk mendapatkan bahkan satu, dan penampilan memiliki kelipatan hanya akan menimbulkan masalah. Lebih penting lagi, luopan putih susu membutuhkan baptisan dengan kilat untuk menjadi satu dengan hukum surgawi dunia. Lu Yun telah terbukti tidak dapat sepenuhnya memurnikan harta dari semua ketidakmurnian selama prosesnya, yang mana kesengsaraan surgawi datang. Itu akan menyelesaikan langkah terakhir dari penyempurnaan, sehingga menyempurnakan harta itu. Cahaya putih lembut berkobar dari luopan saat perlahan-lahan memasukkan kesengsaraan ke dalam dirinya sendiri. Serpihan abu-abu melayang ke tanah kotoran terakhir dari kompas Feng Shui. Karena Lu Yun belum abadi, kemampuannya saat ini tidak cukup untuk menyempurnakan harta yang sempurna, bahkan dengan bantuan 3 api abadi. Kesengsaraan surgawi, bagaimanapun, bisa mengurus langkah terakhir itu baginya. Awan menyebar setelah akhir dari kesusahan surgawi, dan tubuh kristal luopan tetap bersinar lembut di udara. Harta karun kelas tertinggi. Lu Yun tidak bisa membedakan level apa itu, tapi tidak diragukan lagi itu adalah harta yang lebih kuat daripada harta kelas tertinggi atau kelas Dao. Dalam 80.000 tahun sejarah yang menandai dunia abadi saat ini, peringkat harta karun berkisar dari pertama hingga ke-9. Hanya harta yang disempurnakan oleh Dewa Abadi dan harta kelas tertinggi yang melampaui peringkat ke-9. Karena dunia belum memiliki cukup waktu untuk berkembang, dan sangat sedikit catatan tentang penyempurnaan yang telah digali dari makam kuno, kelas tertinggi lebih merupakan konsep umum daripada apapun. Harta karun yang melampaui peringkat ke-9 secara kolektif disebut sebagai harta karun kelas atas, tetapi perbedaan kekuatan masih ada. Tidak ada klasifikasi yang jelas di dunia abadi saat ini. Mungkin ada satu di era primordial, tetapi itu tidak diturunkan. Jadi ini harta karun penangkal iblis yang disebutkan Lu Yun. Kaisar surgawi yang dimuliakan dan Zhao Shuang berdiri berdampingan dari jauh, mengagumi kompas yang bersinar dengan cahaya lembut. Meskipun mereka tidak merasakan kemampuan menangkal iblis dari harta itu memang memancarkan kehadiran misterius. Mereka bahkan merasa seperti sedang melihat ke alam yang terpisah ketika mereka melihat harta karun itu, seolah-olah apa yang telah diciptakan Lu Yun bukanlah harta karun, tetapi prototipe dari sebuah dunia. Bersenandung. Sebuah riak bergelombang melalui kehampaan saat tangan hitam besar keluar dari pusat ketidaksempurnaan. Dilapisi dengan kekuatan abadi Dao yang padat, ia meraih lurus ke arah kompas Feng Shui. Energi terdekat dari tanah tersebar saat bergerak, membentuk ruang hampa sempurna di sekitar tangan. Ini adalah kekuatan serangan habis-habisan oleh Aether Dao abadi kuno. Ge Yanxia. Dia bergerak tepat setelah kompas Feng Shui melewati masa kesusahannya. Begitu besar hingga menutupi langit, tangan hitam itu menyapu harta karun itu dengan ganas. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Lu Yun menatap tangan Ge Yanxia yang berdaging, kilatan kekejaman melintas di matanya. Listrik hitam berderak di sekelilingnya saat dia memanggil manik guntur hitam yang tergantung di pohon karma. Itu adalah petir bermutasi yang dia serap dari kesengsaraan Zhao Shuang, dan itu tidak tersentuh setelah dia memukul Dong Fang Hao dengan beberapa baut. Manik guntur ini berbeda dari yang perak yang dia suling sebelumnya. Manik-manik perak itu terus-menerus memancarkan aura aneh, bahkan jika Lu Yun tidak menggunakannya.
Yang hitam, bagaimanapun, tergantung dengan tenang di pohon karma saat tidak digunakan, tidak memancarkan apapun untuk dideteksi. Tetapi dengan Ge Yanxia tiba-tiba ikut campur dan ingin menghilangkan kompas Feng Shui, Lu Yun mengaktifkan manik-manik guntur tanpa ragu-ragu. Sudah waktunya untuk pelajaran yang menyakitkan. Serahkan padaku. King Yu meletakkan tangan di bahu Lu Yun tepat sebelum petir hitam menyambar dengan marah. Manik itu adalah kartu trufmu, jadi sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya. Aku punya ini. Warna-warni perak tersebar darinya saat dia berbicara, langsung membuat kunci hitamnya yang panjang menjadi perak. Bintang-bintang muncul di siang hari bolong, dan pesona kosmos yang tak terbatas mengalir ke atasnya dari langit. Mata King Yu sekarang berkilauan seperti bintang. Dia mengulurkan tangannya, membanting serangan telapak tangan yang sangat besar ke tangan hitam besar Ge Yanxia. Ge Yanxia telah merebut luopan itu, namun cahaya putih di atasnya menahan tekanan dari genggamannya. Itu saja membeli cukup waktu untuk serangan King Yu. Bam! Satu pukulan untuk meredupkan langit dan menggeser lautan. Ah! Jeritan mengerikan membelah udara, diikuti oleh hujan darah hitam. Tangan gemuk Ge Yanxia telah dihancurkan oleh serangan telapak tangan King Yu, menginspirasi kekaguman pada semua yang hadir. Sebagai dao abadi primordial, segel bulu begitu mendominasi sehingga bahkan dao abadi yang lumpuh pun menghindari memprovokasi dia. Namun, King Yu telah menghancurkan lengannya dengan satu pukulan. Kekuatan besar macam apa ini? Kaisar Langit yang ditinggikan dan Zhao Wushuang saling memandang dengan curiga. Lebih jauh, Donglin Taihuang melotot tidak menyenangkan, tetapi sedikit kegembiraan terpancar jauh di dalam matanya. Tanpa ragu, King Yu memiliki konstitusi kosmik. Dia tidak akan bisa sepenuhnya menyebarkan batu bintang jika tidak. Kamu jalang. Tubuh Ge Yanxia yang bengkak perlahan muncul dalam kehampaan, aliran darah hitam berkumpul di lengan kanannya untuk merekonstruksi tangannya. Dia memelototi King Yu mengambang di udara seperti peri kosmos begitu mengerikan sehingga dia tampak selangkah lagi dari menyemburkan api dari matanya. Dentang. Ge Yanxia memberi isyarat dengan tangan kirinya, mewujudkan 3 batang pendek hitam yang tampak seperti tongkat terbakar, yang memancarkan energi iblis yang mencengangkan. Pelacur, Anda bertemu toda kematian Anda. Memukul. Pilar cahaya putih melesat dari tanah dan meledakkannya tepat di dada begitu dia berbicara. Raungan kesakitan lainnya menembus langit saat dia menghilang di tempat, tanpa ada yang lebih bijaksana kemana dia dilemparkan. Dia masih hidup setelah itu. Lu Yun tercengang. Serangan itu berasal dari meriam utama kapal benteng kelas penguasa. Itu adalah tembakan bertenaga penuh dari 10 miliar kristal abadi, tetapi itu tidak memusnahkan segel bulu. Jelas, Ge Yanxia memiliki semacam harta pertahanan pamungkas padanya bahkan mungkin satu di kelas bawaan. Tetapi, Lu Yun melambaikan tangannya untuk memanggil 3 tongkat pendek yang memancarkan energi iblis, tergantung hilang di langit. Mereka kabur menjadi 3 garis cahaya dan tiba di hadapannya. Dengan flip pergelangan tangan, kuali penguasa iblis muncul di tangannya. Lihatlah bagaimana guk-guk laut berbulu ini merusak harta karun yang besar. Saya pikir kuali penguasa iblis rusak, tetapi ternyata mereka sengaja memisahkan kaki dari tubuh. Tanpa pikir panjang, dia bergerak untuk menempelkan kembali ketiga kakinya ke tubuh kuali. Ke samping, King Yu menyingkirkan kompas Feng Shui sejernih kristal. Dia tahu Lu Yun tidak akan menyatukan kedua luopan di depan umum. Jangan. Sebuah tangisan besar naik. Qi Hai melintas di depan Lu Yun untuk mencegahnya membuat harta itu utuh kembali. Kaki dari kuali penguasa iblis tidak akan pernah bisa digabungkan dengan tubuhnya. Ketakutan mengguncang mata Qi Hai. Memang, penguasa kota dari kota terkemuka di era Dao manusia, takut. Teror. Ketika Qi Hai melihat bahwa Lu Yun hendak menggabungkan kaki kuali penguasa iblis dengan tubuh utamanya, teror murni melintas di matanya. Bahkan suaranya berubah menjadi aneh, seolah-olah keluar dari nada. Menghentikan gerakannya, Lu Yun menatap pria itu. 3 kaki kuali dan 1 tubuh kuali, itu masih belum bisa menjadi kuali penguasa iblis yang lengkap. Saya kekurangan sepasang pegangan, jawabnya dengan tenang. Apa yang Anda takutkan? Semua yang hadir melihat ke arah Qi Hai, yang mengembuskan napas yang ditahannya saat melihat Lu Yun berhenti. Segel bulu terkutuk itu. Dia menggertakkan giginya. Itu sengaja dilakukan. Itu sengaja menempatkan 3 kaki dalam jangkauan Anda. Kuali penguasa iblis bukanlah harta abadi. Di era primordial, Celestial Master Ge dari pengadilan abadi membunuh penguasa iblis dan memurnikan tubuhnya menjadi kuali besar. Tapi kemudian, iblis itu bangkit dari kuali dan menjadi keberadaan yang mengerikan, terbelah antara benda dan roh hidup. Pada akhirnya, Celestial Master Ge tidak punya pilihan selain membongkar kuali. Berkat itu,
dia akhirnya menekan roh iblis yang sebenarnya. Dengan membuat kuali utuh kembali, kamu akan menghidupkan kembali roh iblis yang sebenarnya. Dia kemudian bisa memanggil pegangan dan sepenuhnya hidup kembali. Kilatan pembunuh melintas di mata Master Pil. Keinginan terbesarnya saat ini adalah bergegas ke Laut Barat dan memadamkan segel bulu sampai akhir. Sekarang Celestial Master G tidak ada lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan iblis ini. Satu hal yang tidak dikatakan Qi Hai adalah, jika iblis ini hidup kembali, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada janin iblis di bawah Gunung Agung. Apakah begitu? Lu Yun mengangguk. Dia sudah bersentuhan dengan aura iblis yang tak terbatas di dalam tubuh utama kuali itu. Faktanya, menggunakan energi itu untuk memperkuat dirinya sendiri dapat mendorongnya ke alam keabadian yang naik kehampaan. Tetapi energi yang ditemukan di dalam sangat murni, tanpa pemikiran atau kesadaran apapun. Dia tidak merasakan roh sejati atau roh yang baru lahir di dalamnya. Qi Hai tetap diam, matanya terkunci pada Lu Yun. Mengangguk, penguasa neraka mengirim kaki kuali ke dunia bawah dengan lambaian tangan. Di dalam neraka, kaki, tubuh utama, melihat dua bagian dari kuali penguasa iblis di tangannya, Lu Yun sedikit mengernyit. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Dia berbalik pada sosok yang muncul di sampingnya Qi Hai. Setelah pohon kehidupan dan kematian salbe revolusi menjadi pohon karma, Lu Yun sekarang memiliki kendali mutlak atas neraka. Selain itu, lingkaran cahaya di dalam neraka telah berkembang menjadi ukuran yang tak terduga setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi Qi Hai untuk memaksa masuk ke neraka. Jika bukan karena Lu Yun merasakan kehadirannya di sekitar tepi dan memberikan izin masuk, dia tidak akan bisa masuk. Percayalah, saya tidak takut. Adalah kepentingan terbaik Anda untuk tidak menggabungkan kaki kuali dan tubuh utama. Suara Qi Hai sangat khusyuk. Kalau tidak, neraka ini akan memiliki tuan baru. Oh, Lu Yun menoleh, tatapannya menembus beberapa lapisan ruang untuk mencari sosok Gelong yang duduk di tepi jurang. Gelong menatap matanya, tetapi tidak menunjukkan dirinya atau berkomentar. Dia hanya meninggalkan segalanya di tangan tuannya. Iblis ini pasti memiliki identitas yang cukup. Siapa dia? Lu Yun bertanya dengan senyum lebar bahkan saat jari-jarinya dengan lembut membelai kuali. Darah terkuras dari wajah Qi Hai. Lu Yun hampir tak tergoyahkan di dalam neraka, tapi untuk menghentikannya memasang kembali kuali, Qi Hai telah mengunjungi dengan tubuh aslinya. Raja Iblis dari era Dao manusia. Dia menarik napas dalam-dalam. Seseorang yang selamat dari era itu sampai ke era primordial, Raja rasnya. Setelah Kaisar jatuh, Raja adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Raja manusia, Raja dukun, Raja Iblis, Raja roh monster, Raja dewa, mereka adalah raja sejati yang memerintah suku mereka dan aspek dunia. Sebagai perbandingan, apa yang disebut raja di era saat ini adalah gelar sederhana yang diberikan oleh seorang kaisar surgawi. Kaisar atau raja kontemporer akan menjadi serangga kecil di era purba. Faktanya, Qi Hai, seorang pria yang pernah hidup di zaman paling makmur dari mereka semua, bisa membasmi sebagian besar dari mereka dengan tangan kosong saja. Seorang raja iblis dari era Dao manusia tidak akan terkalahkan di zaman sekarang. Kamu mungkin meningkatkan kekuatanmu dengan memanggil energi neraka ini, tapi kamu masih jauh dari level itu. Jika seorang raja iblis muncul di sini, kamu sama saja sudah mati. Qi Hai menatap Lu Yun dan menekankan setiap suku kata. Lalu bagaimana dengan era primordial? Bagaimana Master Celestial Iblis memurnikannya menjadi kuali? Lu Yun membalas. Pertanyaan itu membuat Qi Hai tidak sadar. Pria itu bergumam tak terdengar, tidak mampu membentuk jawaban yang masuk akal. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Lu Yun melambaikan tangannya, mendorong Qi Hai yang sama sekali tidak berdaya keluar dari neraka. Ketakutannya bukanlah kepura-puraan, tapi juga bukan kebenciannya terhadap Lu Yun. Jika pria itu tinggal di dalam lebih lama lagi, Lu Yun takut dia tidak akan mampu menahan keinginan untuk memukul Master Pil yang menjengkelkan itu. Pria itu adalah seseorang yang berpengaruh sekarang, dan Destiny City merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain itu, dia pasti sudah membuat persiapan sebelumnya sebelum menjelajah ke neraka. Lu Yun tidak ingin berurusan dengan kemungkinan akibat kematiannya di dunia bawah. Dia belum terkalahkan. Kapal benteng, meriam kristal, semua hal ini membutuhkan kristal abadi untuk bahan bakar. Dan sementara dia mengumpulkan simpanan yang layak dari mereka, itu masih jauh dari cukup. Dan dia membutuhkan lebih banyak kristal abadi untuk menarik pohon kehidupan kuno ke Provinsi Senja. Gelong, bagaimana menurutmu? Tuanku, kuali ini benar-benar jahat.
Dan, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, tubuh utama kuali saja sudah cukup. Memasang kembali kaki kuali tidak akan ada gunanya lagi bagimu saat ini. Setelah hening sejenak, pelayan tua itu menambahkan, yang kurang dari tuanku saat ini bukanlah barang biasa, tapi harta tertinggi yang bisa melindungi tanah suci dan ada satu di sana di bawah Gunung Agung. Dengan gelombang cepat, 4 pedang berkilauan tajam dengan cahaya dingin terbang keluar dari kehampaan dan mendarat di tangan Lu Yun. Keempat pedang ini adalah kunci untuk mendapatkan harta karun tertinggi yang saya bicarakan. Mereka dapat menyatu dengannya dan menciptakan formasi pedang yang dapat melindungi provinsi Senja secara keseluruhan. Senyum bangga muncul di bibir Gelong. Bahkan jika yang disebut Raja Iblis Purba itu datang, dia akan dipotong-potong oleh 10.000 pedang. Lu Yun diam-diam menggosok hidungnya. Segera setelah dia menerima 4 pedang, dia merasakan bahwa di sini ada 4 monster kue yang melahap kristal dan tak berdasar. Yah, tebak itu akan membuat mereka menjadi monster kristal. Tanpa beberapa triliun kristal abadi, mustahil untuk menggerakkan formasi pedang yang dapat menjangkau 40.000 km provinsi Senja. Belum lagi dia juga tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk memimpin formasi menakutkan seperti itu. Adapun asal-usul formasi pedang, dia bahkan belum mengetahui keberadaan Gelong seperti apa, jadi Lu Yun segera menyerah untuk melihat lebih dalam keempat pedang atau yang disebut formasi pedang ini. Sebagai gantinya, dia menarik kembali kuali penguasa iblis ke dalam dirinya sendiri dan meninggalkan kaki kuali di dalam neraka. Setelah kepergiannya, ekspresi Gelong perlahan menjadi tenang. Ketika matanya mendarat di kaki kuali yang mengambang di depannya, kilatan mendung melintas di matanya. 3 hari kemudian, Dongling Taihuang, Ge Yanxia, dan yang lainnya telah membawa kerabat dan klan mereka ke Exalted Major, berjumlah lebih dari 3.000 orang. Di kepala sekelompok guk-guk laut berbulu yang baru berubah bentuk, Ge Yanxia yang tampak tidak peduli memperhatikan Lu Yun dengan ekspresi puas, seolah-olah anak muda itu adalah orang mati yang sedang berjalan. Lu Yun mengabaikan Ge Yanxia. Perempuan tua itu diliputi begitu banyak pembalasan sehingga akan menjadi permainan anak-anak baginya untuk membunuhnya. Siapa yang tahu apa yang telah dia lakukan untuk mengumpulkan begitu banyak begitu cepat. Baru sehari sejak terakhir kali dia melihatnya, tapi dia hampir memadatkan buah pembalasan dari semua karma buruk tentang dirinya. Faktanya, jika dia mengalami kesengsaraan sekarang, Lu Yun yakin akan kematian yang mengerikan dan mengerikan. Lu Yun dan King Yu berdiri bahu-membahu, sementara Li Yukai, Lin bersaudara, dan yang lainnya berbaris di belakang mereka. Rubah kecil itu bermalas-malasan dengan nyaman di kepala Lin Xuan. Untuk alasan apapun, dia menemukan bagian atas kepalanya lebih aman daripada dada King Yu. Qi Hai telah membawa beberapa lusin orang juga. Lu Yun mengenali hampir semuanya elit Destiny City. Wajah yang familiar murid pertama penguasa kota, Xi Yingchen, ada di antara mereka. Mayor Agung telah mengirim jauh lebih banyak orang, dengan kontingen penuh 30.000 makhluk abadi. Karena mereka bergerak untuk membunuh janin iblis, Kaisar Surgawi yang agung tidak akan menahan diri di sini. Selama 3 hari terakhir, dia telah mereformasi seluruh domainnya. Setiap faksi di Mayor, termasuk Sekte Abadi yang diagungkan, dibawa ke tumit setidaknya di permukaan. Namun kali ini, Kaisar tidak menaruh semua kepercayaannya pada penjaga tua itu. Sebagian besar makhluk abadi yang diam-diam dia latih sejak naik tahta ternyata juga. Dari 30.000, lebih dari 2/3 tidak diragukan lagi setia kepadanya. Mengapa begitu sedikit dari Anda di sini? Donglin Taihuang berwarna saat melihat rombongan Lu Yun. Dia telah merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk secara diam-diam membunuh beberapa elit sejati provinsi Senja tapi tidak satupun dari mereka ada di sini. Di antara orang-orang sebelum dia, yang terkuat adalah lemak aneh, abadi misterius. Tentu, dia memiliki kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, yang berarti dia memiliki formasi yang tepat terukir di dalamnya. Tetapi mengingat fondasinya, jelas bahwa seseorang telah menggunakan metode khusus untuk menaikkannya ke levelnya saat ini. Apa gunanya membuang sampah seperti dia? 2 lainnya bahkan lebih buruk. 2 pembudidaya alam kosong. Apa gunanya kultivator? Apakah setiap kultivator di dunia sekuat Lu Yun atau Sword Divine? Dan yang memiliki rubah di atas kepalanya, apa yang dia pegang di surga? Buku. Meskipun tampak seperti harta karun, itu tidak lebih dari senjata roh. Menurut pendapat Donglin Taihuang, suar terkecil dari energi abadi akan benar-benar menghancurkannya. Lagi pula, mengapa anak itu membaca buku? Dewa dan pembudidaya hanya perlu memperluas kesadaran mereka ke dalam batu giok untuk mempelajari isinya. Apa perlunya buku-buku di sana? Hanya manusia biasa yang menggunakan pernak-pernik seperti itu.
Apakah Lu Yun merekrut dua pembudidaya tampan ini dari dunia fana? Biasanya, Donglin Taihuang akan mengenali dua jenius formasi dari klan Lin, tetapi Lu Yun telah mengubah penampilan dan aura mereka dengan Sape Shifting Talismans. Meskipun budidaya Dao hampir asalnya, Donglin Taihuang tidak bisa melihat melalui tabir. Apa? Apa aku harus membawa pasukan? Lu Yun melihat dengan rasa ingin tahu pada saingannya dan sepertinya mengingat sesuatu. Aku masih belum membatalkan hadiah 100 miliar untukmu dari Destiny City, kan? Itu berlaku bahkan sekarang. Begitu kata-katanya jatuh, suasana menjadi tegang. Banyak orang abadi mengunci Donglin Taihuang, yang segera mulai berkeringat deras. Dia sangat kuat, dan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya, tetapi siapa yang tahu bahaya apa yang dimiliki makam ilahi. Apapun bisa terjadi di sana. Jika seseorang ingin menusuknya dari belakang, dia hanya memiliki sedikit pertahanan untuk melawannya. Donglin Taihuang yakin bahwa banyak yang akan tergerak oleh jumlah yang luar biasa. Satu-satunya pertanyaan adalah masalah siapa. Pikirkan urusanmu sendiri. Dia menyapu Lu Yun dan King Yu dengan tatapan membunuh, lalu fokus pada King Yu. Aku tahu bahwa kamu adalah wanita King dengan konstitusi kosmik, kamu akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Setelah mengatakan bagiannya, Donglin Taihuang mengintip King Yu dengan penyimpangan yang tidak tersamar sebelum berbalik untuk pergi. 1 triliun kristal abadi. 10 kapal benteng kelas penguasa. Siapapun yang membunuh Donglin Taihuang dan menyerahkan rohnya yang baru lahir kepadaku akan menerima hadiah ini. Suara Lu Yun memotong udara. Ledakan. Kekacauan massal sekarang memerintah di kaki Gunung Agung. Donglin Taihuang menghentikan langkahnya dengan tajam. Wajahnya berkedip-kedip antara suram dan pucat sementara kemarahan membara di matanya. Bagaimana dia bisa selamat dari ini? 1 triliun kristal, 10 kapal kelas tuan, itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia mengeluarkan darahnya. Dia sangat menyesal telah membuat marah orang gila di sini, di semua tempat. Ya, Lu Yun adalah orang gila. Dia benar-benar bersedia dan mampu melakukan apa saja. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Donglin Taihuang semakin putus asa. Mulai saat ini, Provinsi Senja memutuskan semua hubungan dengan House Donglin. Setiap Donglin di bawah matahari adalah musuh kita. Sebagai penguasa Provinsi Senja, dengan ini saya menyatakan hadiah untuk pemusnahan klan. Siapapun yang membunuh anggota House Donglin dapat membawa roh mereka yang baru lahir atau kembali ke Provinsi Senja untuk mendapatkan hadiah. Lu Yun memanggil kerumunan yang bingung. Kehidupan seorang kultivator Donglin pantas mendapatkan 10.000 kristal premium. Kehidupan seorang Donglin Void Realm abadi, 100 juta. Untuk makhluk abadi biasa 100.000 untuk kebenaran, 200 untuk Empyrean, 500 untuk Agustus, 1 juta untuk emas, 5 juta untuk misterius, dan 10 juta untuk tiada taranya. Keabadian yang naik Void akan mengambil 1 miliar kristal premium. Setiap Aether Dao abadi akan dikompensasi dengan meriam kristal sesuai dengan jumlah buah Dao mereka. Setiap kapal misterius Dao abadi, kelas tuan untuk hal yang sama. Untuk kepala Donglin Taihuang, 10 kapal kelas penguasa dan 1 triliun kristal premium. Karunia ini berlaku mulai hari ini dan seterusnya, berlangsung sampai selama-lamanya. Bahkan jika saya mati, selama Provinsi Senja tetap ada, itu akan berlaku selamanya. Salah satu dari kita akan dimusnahkan dalam perseteruan ini, tidak ada resolusi lain. Saat dia mencapai akhir, Lu Yun perlahan-lahan menjadi tenang. Dia benar-benar marah kali ini. Jika dia tidak melepaskan amarahnya seperti ini, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan sebagai gantinya. Emosinya sedang terombang-ambing oleh sesuatu yang tak terlukiskan. Semua warna menghilang dari wajah Donglin Taihuang. Lu Yun harus mati, Provinsi Senja harus diratakan dengan tanah. Histeria melintas di matanya. Bahkan jika Provinsi Senja jatuh, karunia itu akan tetap berlaku selama paviliun panorama ada. Sebuah suara yang berbeda tiba-tiba menggelegar di langit dan bumi. Pedagang penciptaan juga, Atelier Starcatch. Semua 13 master dari Serikat Pedagang yang pernah bekerja dengan Provinsi Senja di masa lalu bergabung dalam mengeluarkan karunia. Siapapun yang ingin mengumpulkan tidak perlu mengunjungi Provinsi Senja. Anda mungkin menerima hadiah yang sama dari salah satu cabang kami. Terima kasih banyak, teman-teman. Lu Yun menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat pada udara kosong. Dia menduga para master dari 13 guild akan mengikutinya ke Exalted Major dengan sangat cepat. Pengaruh mereka terasa di seluruh dunia, dan mereka memiliki tabir asap yang tersedia di mana-mana. Selain itu, ke-13 adalah ahli Dao misterius 9 buah dengan harta yang tak terhitung banyaknya.
Bahkan Kaisar Surgawi yang ditinggikan akan kesulitan untuk memperhatikan mereka tanpa diberitahu sebelumnya. Semua orang tahu bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari akhir House Donglin. Tidak ada pengembalian dari ini. Meskipun Lin Clan sering bentrok dengan House Donglin karena menjadi pengkhianat, rumah itu tumbuh semakin kuat sampai mereka akhirnya menjadi aristokrasi terbesar di Aureate Major, bahkan mengancam otoritas pengadilan surgawi. Sekarang, bagaimanapun, House Donglin benar-benar hancur. Pergantian peristiwa membuktikan satu kebenaran kekayaan memungkinkan seseorang untuk melakukan apa saja dan segalanya. Lu Yun adalah orang kaya. Tidak hanya itu, sekutunya juga kaya. 13 serikat pedagang memonopoli lebih dari setengah kekayaan di dunia abadi, yang menjadikan mereka kelompok orang terkaya di dunia. Tampaknya setiap musuh Lu Yun akan dianggap sebagai musuh mereka juga. Mereka bahkan akan terus mendukung pengikutnya jika pemuda itu meninggal. Apa sebenarnya yang diberikan Lu Yun kepada mereka? Kaisar Surgawi yang agung merasakan sakit kepala. Syukurlah dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hatinya untuk membunuh Lu Yun sebelumnya. Setelah berbicara bagian mereka, kepala 13 serikat pedagang menyembunyikan diri lagi. Bahkan Kaisar Surgawi tidak tahu di mana mereka bersembunyi. 13 orang aneh tua telah membangun fondasi yang besar di dunia keabadian. Orang-orang mereka dapat ditemukan di semua aspek, 4 lautan, dan klan teratas. Mereka tidak akan kesulitan berbaur dengan kerumunan manapun. Untungnya, ada kesepakatan antara serikat pedagang dan faksi-faksi teratas dunia bahwa yang pertama tidak akan pernah mencoba untuk menaklukkan dunia abadi, atas penderitaan kesengsaraan surgawi. Jika tidak, para elit dunia akan berkumpul sejak lama untuk menghancurkan serikat pedagang besar. Memang, itu akan menjadi tindakan pilihan terakhir. Tidak ada yang ingin bertarung sampai mati dengan Taipan kaya kecuali tidak ada cara lain. Sekarang kepala dari 13 serikat pedagang telah mengambil sikap untuk Lu Yun, tidak ada yang akan mengatakan apapun yang bertentangan. Sekali lagi, pemuda itu membuktikan bahwa dia memiliki banyak teman di dunia keabadian. Ayo pergi, Tuan Muda, anggota House Donglin ketakutan. Terlepas dari jumlah mereka, mereka sekarang merasa seperti anak domba tak berdaya yang dikelilingi oleh binatang buas yang mengeluarkan air liur. Dengan Tuan Muda, mereka mengacu pada Donglin Tai Huang. Menjadi kurang dari 100 tahun membuatnya menjadi seorang pemuda, sehingga ia disebut Tuan Muda. Namun bagi Lu Yun, usia 100 tahun adalah peninggalan kuno. Tidak, Donglin Tai Huang menggertakkan giginya. Kita harus memasuki Gunung Ta'ala bersama mereka. Jika kita pergi sekarang, kita akan segera menemui ajal kita. Wilayah baru mereka di Aureate Major pasti sudah dikepung musuh sekarang. Adapun wilayah lama mereka, ya, itu sudah dihapus dari peta oleh Lu Yun. Aureate Major akan menjadi yang pertama menyerang House Donglin setelah pengumuman Bounty Clan. Itu membuat mereka yang mengikuti Donglin Tai Huang ke Ta'ala Mayor menjadi harapan yang tersisa. Masih ada ruang untuk bermanuver jika mereka mengikuti Kaisar Surgawi yang ditinggikan ke gunung yang ditinggikan, tetapi jika mereka pergi sekarang, mereka akan diburu dalam waktu singkat. Immortals of Exalted Major juga tergoda oleh karunia itu, tetapi bukan mereka yang setia kepada Kaisar Celestial. Mereka melihat janin iblis di makam dewa sebagai ancaman nyata di sini, dan bawahan mereka tidak memiliki perhatian untuk hal lain. Mount Exalted tampaknya merupakan dunia ilusi. Meskipun gunung menjulang ke awan seperti pilar besar, pemandangan yang sama sekali berbeda menyapa mata begitu mereka memasuki gunung. Lewatlah sudah puncak yang tinggi, digantikan oleh tanah merah yang menyilaukan sebagai gantinya. Langit dan udara cocok dengan warna daratan, bersinar dengan cahaya merah aneh yang mengingatkan pada darah yang telah membeku untuk waktu yang lama. Tanah di bawah kaki mereka pecah-pecah dengan retakan jelek, tampaknya tidak melihat air selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia mana kita ini? Tubuh Ge Yanxia yang buncit menggeliat tidak nyaman, guk-guk laut berbulu adalah hewan laut dan tidak ada sedikit pun energi air di dunia aneh ini, yang membuatnya sangat gelisah. Repose terakhir, kata sebuah suara. Ini adalah istirahat terakhir dari kita para dewa. Banyak orang telah datang ke Gunung Ta'ala untuk misi ini. Kaisar Surgawi yang agung saja telah membawa lebih dari 30.000 orang. Para dewa bernomor di antara barisan mereka juga. Ras ilahi. Banyak yang terkejut dengan pengakuan pembicara. Perlombaan adalah sekelompok misterius yang jarang muncul di dunia abadi. Bahkan ketika mereka melakukannya, mereka menyamar sebagai makhluk yang berbeda. Dan sekarang, ada dewa di antara mereka. Saat ini, ada kesepakatan bersama diam-diam di antara kontingen untuk tidak mempermasalahkannya. Hanya Kaisar Surgawi yang dapat memasuki makam dewa, jadi para dewa jelas ada di sini atas undangannya.
Ini bukan waktunya untuk memulai sesuatu, semua konflik akan diselesaikan di makam. Pertama, para Dewa Donglin telah memutuskan untuk menggunakan semua yang mereka miliki untuk membunuh Lu Yun saat memasuki makam, bahkan dengan mengorbankan kehancuran total. Tidak mungkin ada rekonsiliasi di antara mereka. Tanah merah yang kering tidak memiliki semua kehidupan. Itu adalah istirahat terakhir dari ras dewa, tetapi tampak sangat berbeda dari ras manusia. Selama masa kejatuhan Kaisar, umat manusia telah memerintah tertinggi. Kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya telah dihitung di antara ras manusia, tetapi hanya satu yang dapat ditemukan di antara ras ilahi. Meskipun repose terakhir para dewa adalah tanah suci, itu lebih merupakan situs simbolis daripada apapun. Warisan sebenarnya terletak di dalam makam di bawah Last Repose. Tidak hanya ada makam pengadilan surgawi primordial di sana, tetapi juga beberapa dari sebelum Kaisar jatuh. Jejak kaki raksasa dengan berbagai ukuran dapat terlihat melintasi celah-celah kering, melukiskan gambar yang luar biasa. Beberapa berukuran 60 meter panjangnya, sementara yang lain sebesar lembah. Jangan, dalam keadaan apapun, terbang atau menggunakan harta terbang apapun, termasuk kapal benteng kelas penguasa. Kaisar Surgawi memperingatkan dengan serius sebelum melanjutkan lebih jauh. Tempat ini tercakup dalam formasi pembatasan ruang yang hebat. Tidak ada yang diizinkan untuk terbang dan formasinya sangat tidak dapat diprediksi, sering kali berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Yang tidak tahu kemungkinan akan segera mencoba terbang di Last Repose dan segera jatuh ke kematian mereka. Gravitasi di dalam Last Repose lebih besar daripada di dunia luar sekali dalam pola keturunan, bahkan yang abadi akan dihancurkan menjadi pasta, semangat mereka yang baru lahir hancur. Lin Yu dan Lin Xuan berdiri di atas bukit, memandang keluar ke hamparan luas Kirmisi. Mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Apakah ini tata letak yang melebihi pengaruh besar dunia? Lin Xuan membolak-balik arsip penjarahan makam, mencocokkan lanskap dengan buku dan menganalisisnya. Namun, dia tidak bisa menemukan pola apapun. Lanskap adalah akibat dari menginjak-injak dari jejak kaki raksasa. Lin Yu juga tidak melihat formasi. Retakan meliuk-liuk di tanah kering yang luas dan udara tak bernyawa meresap ke udara. Semua orang merasa sangat terbebani saat memasuki Last Repose, beberapa dari mereka bahkan tersandung ke tanah. Gravitasi lebih dari 3 kali lebih kuat di dalam. Sebenarnya, gravitasi adalah konsep asing bagi dunia abadi, dan tingkat bobot tambahan dapat diabaikan bagi makhluk abadi. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan setelah beberapa peregangan kaki yang bijaksana. Menurut Kaisar Celestial, altar yang tersebar di seluruh negeri adalah pintu masuk ke makam ilahi. Lu Yun memindai area dalam jarak 5.000 km dengan Spectral Eye. Ekspedisi tidak bersatu, tetapi segera menyebar dan terpecah menjadi tim yang lebih kecil saat memasuki gunung. Ada lebih dari satu pintu masuk ke makam dalam bentuk konstelasi altar berdarah. Setiap altar dapat mengangkut paling banyak 500 orang sebelum runtuh. Lebih penting lagi, setiap orang memiliki agenda mereka sendiri di sini. Selain Kaisar Celestial dan segelintir makhluk abadi lainnya, sebagian besar ada di sini untuk menggali harta karun di dalam makam. Meskipun ada banyak altar di Last Repose, mereka tersebar di sebidang tanah yang luas dan lokasinya terus berubah. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat dengan mudah menemukan mereka semua. Formasi pembatasan ruang yang berkedip-kedip membuat makhluk abadi tidak bisa terbang, bahkan untuk skim ketinggian rendah, karena setiap tetes potensial akan membuat mereka menjadi pasta daging. Sebuah kekuatan menakutkan menjulang di atas tanah. Meskipun pintu masuknya sulit ditemukan, Kaisar Surgawi telah membagikan peta yang merinci bagian dalam mausolem. Lagi pula, mereka ada di sini untuk membunuh janin iblis, masuk akal baginya untuk membagikan informasi itu. Janin iblis akan lahir dalam 4 hari. Kaisar Surgawi masih menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri. King Yu mendekati jejak kaki besar dan melihat lebih dekat. Jejak ini tidak lebih dari setengah tahun. Ada makhluk humanoid raksasa di suatu tempat di Last Repose. Nada suaranya sangat serius saat dia menyuarakan pengamatannya. Jejak kaki itu panjangnya lebih dari 1 kilometer dengan pusaran dan lingkaran kaki yang jelas. Itu telah dibuat oleh seseorang. Menurut spekulasinya, jejak kaki itu telah menginjak bumi kurang dari 6 bulan yang lalu. Sebuah bentuk raksasa telah berjalan melalui daerah ini baru-baru ini. Anehnya, tidak ada jejak kaki lain dalam jarak 250 km dari kelompok mereka. Apakah itu berarti monster humanoid mampu melintasi 250 km dengan satu langkah? Atau apakah itu melompat-lompat dengan satu kaki? Ini bukan dari manusia. Li Yukai berlutut dan dengan cermat memeriksa pola jejak kaki yang saling bersilangan. Ini milik dewa.
Yue Shen telah mengambil kendali atas Li Yukai, tetapi kali ini tidak menghalangi indranya. Dia langsung merasukinya dan mengambil kendali penuh, menekan kesadarannya. Yue Shen telah beristirahat di neraka selama 3 tahun terakhir dan jiwanya telah lama pulih, seperti ingatannya dan bahkan seni tempur dari kehidupan masa lalunya. Lu Yun dapat segera menghidupkannya kembali jika dia menginginkannya, tetapi dia menolak dan bersikeras untuk tetap menjadi hantu abadi. Dia harus pergi dari neraka jika dia hidup kembali, karena tidak ada jiwa yang hidup yang bisa tinggal di dunia orang mati. Dibandingkan dengan dunia abadi, Yue Shen jauh lebih menyukai neraka. 9 darahnya telah berubah menjadi 9 jejak dan berasimilasi ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak setingkat Raja Hantu, dia sudah dekat. Dengan memiliki Li Yukai, Yue Shen dapat dengan sempurna menyembunyikan energinya sebagai hantu abadi dengan energi yang miliknya. Dia bisa mengenali jejak kaki dengan semua ingatannya pulih. Tuhan, apakah maksud Anda roh ilahi? Lu Yun memiringkan kepalanya ke arah Yue Shen. Atau dewa? Bukan dewa atau roh, tapi dewa. Yue Shen mengklarifikasi. Dewa adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari roh ilahi. Roh-roh ilahi lahir dari alam dan upeti yang ditawarkan oleh jiwa-jiwa yang hidup setelah mereka menguasai seperangkat aturan tertentu. Roh-roh ilahi kemudian menciptakan ras melalui prokreasi terus-menerus apa yang semua orang tahu sebagai ras ilahi. Dewa adalah cerita yang berbeda sama sekali. Apa itu? Dewa kalau begitu? Lu Yun bertanya dengan heran. Apakah dia mengacu pada makhluk maha kuasa yang dibicarakan dalam legenda di bumi? Pencipta dunia? Mungkin. Atau sesuatu yang lain. Mereka tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan namun, saya yakin saya telah mengetahui mengapa Ruyi dan saya meninggal. Kami menemukan rahasia para dewa, kata Yue Shen lemah. Jadi kami mati. Ras ilahi dan roh ilahi diciptakan menurut gambar para dewa. Dengan kata lain, kita seharusnya diciptakan oleh para dewa. Dia memiringkan kepalanya dengan bingung. Dao ibadah kurban telah ada selama ada makhluk hidup. Jiwa-jiwa yang hidup berdoa kepada alam sebagai ganti kekuatan dan perlindungan, demikianlah roh-roh ilahi lahir. Untuk siapa orang-orang ini berdoa, dan siapa yang memberikan kekuatan yang diperoleh melalui ritual? Dewa-dewa. Yue Shen menatap lekat-lekat pada jejak kaki besar itu. Ini ditinggalkan oleh dewa. Mereka pernah ada di sini. Lu Yun dan King Yu bertukar pandang. Tidak heran Kaisar Surgawi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang jejak kaki dan asal-usulnya. Dia pasti sudah tahu yang sebenarnya. Saya dapat merekonstruksi skenario ketika jejak itu dibuat dengan ilusi saya, rubah kecil itu berdiri di atas kepala Lin Xuan. Cahaya perak tiba-tiba keluar dari mata biru mudanya dan mengubahnya menjadi perak. Gemerincing. Lonceng di lehernya berdering dengan serangkaian denting yang jelas. Bersenandung. Lautan perak muncul di atas tapak, airnya memproyeksikan monster humanoid putih murni. Wajahnya halus dan rata, wajahnya kasar seperti dilukis oleh seorang anak kecil. Ekspresinya, bagaimanapun, sangat menakutkan seperti ratapan dan senyuman. Matanya yang kosong dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tiba-tiba dia memutar kepalanya, tatapannya intens dan menakutkan. Bam! Ilusi lautan perak hancur. Rambut perak rubah kecil itu berdiri tegak dan dia menjadi sangat kaku, jatuh dari kepala Lin Xuan dan memantul dengan lembut di tanah. Tidak ada saudara laki-laki yang memperhatikannya, mereka masih terguncang karena ngeri melihat monster putih itu. Apakah kita yakin itu dewa dan bukan hantu? Lin Yu berkata dengan bergidik setelah dia akhirnya cukup pulih untuk membentuk sebuah kalimat. Benda itu lebih menakutkan daripada hantu Akasha. Dia membungkuk dan mengambil rubah kecil itu, lalu meletakkannya kembali ke kepalanya. Itu bukan dewa, itu adalah hantu Akasha, kata Lu Yun perlahan. Yue Shen, demi dewa, maksudmu hantu Akasha? Semua mata tertuju pada Yue Shen, yang tampak sama bingungnya dengan yang lain. Hantu Akasha. Lu Yun tidak menyangka jejak kaki itu ditinggalkan oleh hantu Akasha. Dia pernah bertemu mereka sebelumnya, dan lebih dari sekali. Faktanya, dia tiba di dunia abadi karena hantu Akasha, atau lebih tepatnya, tata letak kematian mutlak. Apa yang baru saja Anda katakan? Mata Lu Yun menatap Yue Shen, bertemu dengan tatapan bingungnya. Siapa yang kamu katakan meninggalkan jejak kaki? Matanya menatap ke dalam hantu abadi. Dewa. Yue Shen bergidik. Mereka ditinggalkan oleh para dewa, ini adalah jejak kaki para dewa. Tuhan, tidak mungkin. Mata Yue Shen melebar karena tidak percaya. Ini memang jejak kaki para dewa, tapi ternyata malah ditinggalkan oleh hantu Akasha. Apakah itu berarti para dewa menjadi hantu Akasha setelah mereka mati? Apakah para dewa mati? Mungkinkah mereka mati? Yue Shen menggelengkan kepalanya, hatinya berantakan meskipun menjadi hantu abadi.
Hantu Akasha ini tidak seperti yang kita temui sebelumnya. King Yu tidak kehilangan rasionalitasnya. Dengan membalik tangan, dia mengumpulkan ilusi yang dihancurkan oleh hantu Akasha melalui ruang dan waktu. Kamu benar, Lu Yun mengangguk. Tapi itu masih hantu Akasha. Gedebuk. Yue Shen tiba-tiba kembali ke neraka, meninggalkan Liu Kai yang mendengkur keras di tanah. Dia mengalami gangguan mental. Menjadi hantu alih-alih orang yang hidup, kondisinya bisa sangat tidak stabil. Sesuatu yang menantang pemahamannya tentang dunia sudah cukup untuk menyebabkan penderitaan mental yang signifikan. Tentu saja, ini hanya sementara. Dia akan kembali ke dirinya yang ceria setelah istirahat. Ayo cari altar. Lu Yun memberikan jejak kaki raksasa itu sekali lagi sebelum berangkat. Hantu Akasha tampaknya hanya bisa memanfaatkan kekuatan penuh mereka dalam tata letak kematian mutlak. Jika tidak, Lu Yun pasti sudah mati selama salah satu dari banyak pertemuannya dengan hantu-hantu aneh. Dan sekarang, orang yang pernah berkunjung ke sini telah meninggalkan serangkaian jejak kaki. Lu Yun tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak menyia-nyiakan usaha untuk mencoba. Hanya ada 4 hari sampai janin iblis tiba di dunia, tetapi Kaisar Surgawi yang agung tampaknya tidak terlalu khawatir. Itu berarti tidak ada kekurangan altar di tanah retak terakhir, jadi Lu Yun seharusnya tidak kesulitan menemukannya. Dengan membalik tangannya, dia memanifestasikan luopan emas samar. Itu adalah Feng Shui luopan yang lengkap, dibuat dengan menggabungkan dua yang sebelumnya. Produk baru hanya memiliki satu lapisan dan satu indikator, tetapi harta itu terhubung ke pikirannya dan dapat mengarahkannya ke apa yang dia cari. Lin Yu mengangkat Liu Kai dan kelompok itu terus maju. Ini dia. Dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depan ada altar kecil dengan lebar sekitar 6 meter. Cahaya pentakolor bersinar di atasnya dan sebuah boneka kecil disangga di jantung altar. Tingginya sedikit lebih dari 1 kaki, tanpa fitur wajah maupun anggota badan, menyerupai boneka miring dengan bagian bawahnya terpotong. Lu Yun merasakan riak energi yang sangat samar dari boneka itu. Itu terasa hidup. Altar tampaknya merupakan kumpulan esensi bawaan dari 5 elemen. Mata King Yu berbinar saat dia mendekati altar untuk melihat lebih dekat. Itu benar, benar itu. Esensi bawaan dari 5 elemen. Lu Yun bisa memanggil bahan-bahan yang bernilai luar biasa dengan penguasaan 5 elemennya, jadi dia dan King Yu tidak asing dengan esensi seperti itu. Namun, mereka tidak banyak berguna baginya saat ini, karena dia tidak cukup kuat untuk memperbaiki bahan-bahan kelas bawaan. Dia mungkin bisa, jika dia bisa mengerahkan 3 api abadi secara maksimal, tapi itu adalah sesuatu di luar kemampuannya saat ini. Butuh segalanya dalam diri Lu Yun dan pengorbanan jiwa yang hidup baginya untuk memperbaiki bongkahan batang besi Scarlet AP. Sebuah altar yang disempurnakan dari esensi dari 5 elemen, mengapa makhluk abadi dari Mayor Agung meninggalkan harta seperti ini tak tersentuh? Lin Yu menjatuhkan Liu Kai dan naik ke altar, terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi Lu Yun secara mengejutkan menamparnya. Memukul. Jangan menyentuhnya jika kamu tidak ingin mati. Aura besar terbentang dari Lu Yun untuk mendorong orang-orang di sekitarnya menjauh. Apa yang salah? Tanya Lin Xuan yang bingung. Dia telah memeriksa altar dengan cermat, tetapi tidak melihat ada yang salah. Untuk memasuki makam ilahi melalui altar membutuhkan pengorbanan kehidupan. Lu Yun mengerutkan kening dalam pada altar yang berkilauan dengan cahaya. Kaisar Surgawi yang agung tahu tentang ini sebelumnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melirik noda darah memudar di altar. Seseorang telah datang sebelum mereka dan memasuki makam. Gemuruh. Awan merah muncul di langit saat kaki putih pucat yang besar turun dan menginjak altar. Sialan. King Yu adalah yang pertama bereaksi. Begitu kaki besar itu jatuh, dia membuka tangannya lebar-lebar dan melepaskan kekuatan kosmik yang besar ke semua orang di sekitarnya, mundur ke belakang dalam seberkas cahaya. Ledakan. Awan asap membubung di belakang mereka saat hantu Akasha putih turun dari langit dan menginjak altar untuk menghancurkannya, meninggalkan jejak kaki sepanjang sekitar 300 meter di tanah. Perlahan, hantu Akasha mulai tidak jelas, seperti akan menghilang. Hantu Akasha, teriak Lu Yun. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jaga aku, Yu kecil. Lin Yu dan Lin Xuan, siapkan formasi. Dengan itu, dia melompat ke udara dan menyerang hantu Akasha yang menghilang. King Yu mengerti maksud Lu Yun. Dia memiliki lebih dari 1 pertemuan dengan hantu Akasha dan selamat dari upaya mereka untuk membunuhnya. Sekarang setelah dia bertemu yang lain di dunia nyata, dia tidak akan melepaskannya semudah itu. King Yu tetap di tempatnya dan mengisolasi daerah itu dengan 2 batu bintang yang mengelilinginya, tubuhnya hampir seluruhnya berubah menjadi cahaya.
Saudara-saudara Lin juga beraksi, yang satu menyiapkan formasi dan yang lainnya menyiapkan tata letak. Menggabungkan kekuatan formasi dan Feng Shui, mereka mampu menciptakan formasi dan tata letak kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yun tidak khawatir membiarkan hantu Akasha melarikan diri, dia lebih khawatir tentang menarik perhatian orang lain dan menyia-nyiakan semua upaya yang telah mereka lakukan. Gemerincing. Rantai besi yang melekat pada sepasang belenggu keluar dari telapak tangannya ketika dia menjabat tangannya, menargetkan hantu itu. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari hantu Akasha lain. Mereka adalah harta asli neraka, memiliki kekuatan roh yin. Lu Yun belum pernah menggunakan kedua harta itu sampai sekarang, bahkan ketika dia menghadapi Raja Hantu di makam garis. Dia telah menunggu saat ini untuk menangkap hantu Akasha. Hantu itu tertangkap basah. Tidak pernah terpikirkan bahwa seseorang akan bergerak melawannya. Astaga, rantai besi dan belenggu melingkari hantu Akasha dan mengikatnya erat-erat. 650.